karihal munafiqun. Selamat datang bundo-bundo sekalian pada kegiatan kita pada hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dengan semua nikmat yang ada, dan juga kita masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai setiap hari. Alhamdulillah. Dan meskipun dalam kondisi sekarang adalah pandemi, banyak sekali keterbatasan yang muncul dari ini. Kita harapkan tetap tidak membuat kita berhenti berproduktivitas seperti yang kita lakukan pada saat ini di dalam webinar Bundukan Ruang Mancanegara. Saya selaku moderator pada hari ini. Perkenalkan, nama Ulia Utifasrini, panggilan Ulia. Dan alhamdulillah merupakan anak dari Ibu Nur Helmi Jamaan. Beliau adalah dulunya dosen di Fakultas MIPA UNAN, dan beliau juga aktivis HMI. Dan meskipun kami tidak mengikuti jejak beliau ke HMI, setidaknya kami mempunyai jalan hidup masing-masing yang tetap beraktivitas di masyarakat, insya Allah. Sedikit kenalan dengan saya. Dan pada hari ini baca salawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dengan kasih sayangnya menghantarkan kita pada kondisi yang sampai sekarang bisa merasakan indahnya Islam, nikmatnya iman, dan pengetahuan yang sangat luas. Maka marilah kita masuk kepada agenda kita pada hari ini yang akan membahas mengenai hal yang luar biasa nanti disampaikan oleh presentan kita. Akan tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan disampaikan terlebih dahulu tentang kegiatan hari ini. Bahwa kita akan masuk nanti setelah pembukaan ini adalah pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Tezar Aditya Auza yang nanti juga akan diterjemahkan oleh ibundanya. Dan kemudian setelah itu kita akan masuk kepada presentasi oleh Dr. Haji Henmaidi, Master Engineer, dengan judulnya adalah menerjemahkan konsep Bung Hatta. Kemudian nanti pada sesi setelah presentasi kita akan ada tanya jawab, dan akan ada kuis juga. Akan ada door prize dan doa penutup setelah itu, insya Allah. Baiklah, kita akan masuk kepada kegiatan kita yang pertama. Dengan bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai untuk masuk kepada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tezar Aditya Aulia, yaitu At-Taghabun, ayat yang berisi tentang infak dan peminjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Tezar, apakah sudah bisa? Dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tezar. Kali ini hendak membacakan surat At-Taghabun, surat ke-64 ya, dari ayat 15 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'adzim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mendengarkan bacaan ayat suci dan juga terjemahannya dari Ananda Tezar dan dari Bundo Ulfaiza atau Bundo Ulfa. Kita akan sementara kita menunggu dulu dari narasumber yang belum masuk, bisa beramah tamah dulu mungkin Bunda Ben? Sebelum kita masuk ke dalam agenda yang berikutnya. Ya, oke. Bunda Ben call dulu ya sementara itu, Bapak. Ya, terima kasih Bunda-Bunda semua atas kehadiran kita semua di sini. Saya itu sangat impress dengan kesatuan dan persatuan kita, Kanduang mancanegara. Semoga kita dalam hal ini bisa belajar lagi hal-hal tentang Minangkabau, adat istiadat, dan segala macamnya yang masih banyak yang perlu kita ketahui begitu. Ini bukan saja untuk kita yang dewasa yang di zaman kita mungkin sudah tahu sedikit, tapi kita belum tahu banyak mungkin. Jadi dengan ini kita bisa belajar lebih banyak dan kita bisa mengajarkannya kepada generasi baru kita. Ini yang tujuan kita utama, visi kita itu begitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya persatuan kita ini, program kita ini, satu demi satu kita akan belajar adat istiadat dan segalanya dalam hal Minangkabau ini. Itu nanti ada program dari Bundo Kanduang Pusat kita, yaitu yang diketuai oleh Bundo Kanduang Putih Reno, Rauda Pahit. Nah, jadi dalam hal ini dalam hal ini kita itu memang selalu saling belajar begitu, insya Allah. Kita akan ada kerjasama dengan grup Bundo Kanduang Pusat dan juga ada grup Bundo Kanduang daerah-daerah lainnya. Jadi sekarang ini kita sedang menjalin kolaborasi itu, insya Allah. Semoga dengan demikian kita akan belajar lebih banyak tentang Minangkabau kita dan dapat kita melestarikannya sampai ke generasi berikutnya, insya Allah. Mungkin juga nanti siapa tahu kita ada trainingnya juga atau bagaimana. Sepertinya tadi juga ada juga ya permintaan dari Bundo Mela tadi, bagaimana misalnya ya tentang baju Minang. Baju Minang itu kan macam beragamnya. Daerah Bukit Tinggi beda dengan daerah Padang Panjang dengan Solo dan segalanya. Jadi misalnya hal yang begitu, hal yang kecilnya. Jadi rasanya itu besar sekali
manfaat dan maknanya persatuan dan kesatuan kita Bundo Kanduang ini begitu. Dengan halnya kita Bundo Kanduang mancanegara, kita dari bermacam-macam negara. Dan ini sangat unik bagi orang-orang di negara kita. Jadi kita juga bisa mengembangkannya dan memperlihatkannya, tidak hanya sebagai bagaimana ya. Jadi kita itu juga bisa melihatkan kepada negara-negara tempat kita merantau sini, oh begini orang Minang. Orang Minang itu beda dengan suku-suku Indonesia lainnya begitu. Indonesia yang terdiri dari banyak suku, kita ini beda begitu. Sepertinya matrilinear begitu ya. Nah, kita keibuan, sedangkan yang lain itu ke bapak, apalagi di negeri barat begitu ya misalnya, dan juga di tempat-tempat rantau kita yang lain. Jadi dengan demikian kita itu bisa memperlihatkannya ke rantau kita, dan juga cara kita itu beda loh dengan orang rantau-rantau kita. Cara ada istiadat memang beda, kemudian cara-cara kita itu. Kalau saya lihat itu ya, orang Minang ini begitu, banyak yang orang-orang asing itu banyak tertarik dengan orang Minang begitu. Maaf, benar begitu, karena kita itu terbiasa begitu ya, kita menghormati, menghargai saudara laki-laki kita, mama-mama kita, bapak-bapak nenek kita menghargai, mengutamakan bukan kaum pria aja, tetapi family kita yang laki-laki begitu ya, pokoknya begitu. Kemudian kalau di barat sini ini lain lagi. Misalnya di Saudi lain lagi, di Middle East gitu. Jadi kalau bisa itu kita bisa mencontohkannya juga, tata cara kita ramah, berbahasa basi kita itu sudah menjadi adat begitu ya, sudah menjadi kebiasaan kita. Sharing, kita contohkan, maaf kalau di negeri tempat rantau Bunda Ben ini ya, kita itu kan soal sharing, misalnya makanan kita masak gitu ya, atau tamu kita datang, kita tuh biasa mengutamakan tamu, itu Islami loh ya, cara Islam. Tetapi di negeri sini itu beda, kalau mereka tidak menginvite kita tuh minum pun kadang-kadang nggak disuguhin gitu ya. Gitu. Tapi itu mungkin tergantung juga kepada pribadi orangnya. Tetapi umumnya begitu ya. Dan banyak lagi itu perbedaan-perbedaannya. Dan keunikan kita itu perlu kita jaga juga ya, meskipun di mana kita berada, tapi kita tetap dengan kemenangan kita, insya Allah. Insya Allah ini sementara itu Pak Henmaidi, assalamualaikum Pak Henmaidi. Bunda Ulia, Pak Henmaidi udah ada di sini, Bunda Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kami mengisi waktu Pak Hen. Selamat datang Pak Hen. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ben. Ya. Ulia. Pak Hen, selamat datang Pak Hen. Lama sekali nggak jumpa Pak Hen. Iya, padahal sama di Kota Padang ya. Saya baik. Selamat datang kepada Pak Henmaidi sekali lagi. Kita sangat senang sekali Pak Henmaidi bersedia memberikan dan berbagilah ilmu pengalaman bersama kami di sini. Setidaknya nanti ini bisa jadi sebuah motivasi untuk menjadikan perempuan Minang menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Karena kita juga berkeinginan ini memberikan warna baru terhadap aktivitas-aktivitas yang selama ini sudah dilakukan, apalagi dengan kondisi pandemi, sepertinya memang kita harus mengejar kecepatan teknologi yang luar biasa ini agar kita pun tidak tertinggal di dalam banyak hal. Baiklah ibu-ibu sekalian, bundo-bundo sekalian, ini isinya bundo semua ya Pak Hen. Karena ini Bundo Kantong, jadi isinya yang bundo-bundo semua. Kita perkenalkan dulu narasumber kita sekarang adalah Dr. Henmaidi.
Beliau, saya kenal beliau di dalam banyak sekali kesempatan. Mungkin dari sejak kuliah juga sudah bertemu dengan beliau, meskipun kalau dihitung-hitung lagi di dalam berbagai kesempatan yang bertemu itu, mungkin masih nggak kenal Pak Henmaidinya, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya sering jadi peserta dalam semua aktivitas yang beliau sebagai instruktur ataupun sebagai narasumbernya. Saat ini beliau berada sebagai dosen di jurusan Teknik Industri UNAN dari tahun 96 sampai sekarang, dan saya masuk Fakultas Kedokteran juga tahun 96 tuh Pak Henmaidi. Dan banyak sekali, wah ini aktivitasnya banyak, sekarang juga sebagai kepala laboratorium, research scholar, pernah jadi research scholar di A12 Project, itu tahun 98 sampai 99, kemudian juga sebagai research scholar pada ini SP 524 Project, tahun 99 sampai 2002, dan jadi artinya berlanjut terus, dan kemudian di tahun 2003 sampai 2006 beliau menjadi kepala laboratorium sistem produksi teknik industri, menjadi ketua lembaga afiliasi teknologi dan industri Fakultas Teknik UNAN juga tahun 2004-2007, dan sekarang sebagai dosen pasca sarjana juga di UBH 2006 sampai 2009. Kalau yang terakhir berarti adalah Wakil Direktur 2 Pasca 2012 sampai 2016 ya Pak Henmaidi. Beliau juga sebagai konsultan di berbagai manajemen dan perusahaan, wah, luar biasa memang. Dan pengalaman organisasi beliau ternyata emang udah jadi ketua-ketua juga ternyata dari SMP ya. Ketua OSIS waktu di SMP, ketua OSIS di SMA, Masya Allah, kemudian juga sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa, Sekretaris Umum Senat. Jadi pengalaman luar biasa dari beliau di dalam organisasi. Dan ini betul-betul kita harapkan pada hari ini Pak Henmaidi akan berbagi dengan kita dengan judul, mohon maaf. Menerjemahkan konsep Bung Hatta bermula dari Minangkabau, kan kita bangkitkan ekonomi berbasis umat, insya Allah. Nah, dengan sudah kita perkenalkannya beliau kepada kita semua pada hari ini, maka waktu dan tempat pun kami persilakan. Tentu pesan sponsornya adalah Pak Henmaidi, berikan sedikit motivasi agar kami bundo-bundo itu mampu mengejar apa yang akan kita tantang nanti di masa depan ini. Kepada Pak Henmaidi kami persilakan. Terima kasih Dr. Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin Uniben mohon bantuan untuk dijadikan co-host biar bisa share screen dari sini, Uni. Ya, oke, co-host kan. Jadi co-host. Ya, sebentar. Share screen. Sebentar. Ada bahan yang sudah disiapkan. Nah, nanti kalau enggak pakai bahan ragu grogi. Ya. You can share at a time, yeah. Share with her. Sudah? Bundu kandung muncanegara. Sudah, Pak Hen? Oke, insyaallah. Here, make calls. Ya. There. Sudah. Bisa kan? Sebentar. Oke. Sudah bisa dilihat screen-nya? Bagus, Ibu. Pak Hen, sudah ya, bagus. Alhamdulillah. Baik. Jadi Slideshow lagi. ya, sudah slideshow ya? Nampak slideshow-nya? Sekarang Ya, udah. sudah kelihatan. Sudah full screen. Oke. Sudah full screen? Sudah, Sudah. Pak Hen. Oke, baik. Aha. Alhamdulillah. Ini kan Bersyukur. dari ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dalam kesempatan yang berbahagia ini
kami di Padang, jadi selamat malam untuk yang di US ya. Ini Ben, ada yang di Riyadh juga. Di Riyadh jam berapa sekarang nih? Pagi, jam Pagi. 3, jam 4. Dini hari, Masya Allah. Ibu Eni di Sydney, di mana Bu Eni di Sydney, Bu? Masih mute, Ibu. Dia di mute, kita mute kan waktu waktu baca Ya. Sebab bagi kami nih Sydney ini salah satu kampung yang kedua atau ketiga nih bagi kami kota Sydney ini. Jadi baik, ini tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang konsep dari Bung Hatta. Jadi kita tahu kalau ditanyakan kepada para ahli siapa yang menjadi Founding Fathers Indonesia, maka itu akan tersebut 4 orang tuh. Founding Fathers Indonesia itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Syahrir, ada Tan Malaka. Jadi kalau 4 orang Founding Fathers Indonesia, 3 diantaranya adalah orang Minangkabau. Dan itu bukan sekedar pernyataan yang kita bikin-bikin saja, tetapi memang para ahli sejarah itu mengelompokkan apabila dikerucutkan 4 Founding Fathers Indonesia, maka yang 3-nya adalah orang Minangkabau. Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Jadi konstruksi awal Indonesia ini banyak ternyata mendapatkan sumbang pikir dari orang-orang dari Minangkabau. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang konsep Bung Hatta dalam bidang ekonomi. Bung Hatta ternyata sudah punya pemikiran yang sangat luar biasa terkait dengan ekonomi. Kalau kita pelajari latar belakang beliau, bersekolah dulu di Bukit Tinggi, kemudian terus merantau sampai ke Jakarta. Awalnya beliau ingin sekolah ke Madinah atau ke Timur Tengah. Namun dalam perkembangannya, setelah banyak bergaul, kemudian bersekolah di Jakarta, lanjut ke Belanda, yang terbangun oleh beliau adalah konsep ekonomi. Ekonomi yang pada waktu itu kan dikuasai oleh penjajah. Jadi ekonomi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi kepada penjajah. Sementara kelompok-kelompok Melayu sebagai orang terjajah hanya mendapatkan remah-remahnya sajalah dari bisnis ekonomi itu. Jadi latar belakang seperti itu membuat Bung Hatta berpikiran bagaimana cara supaya ekonomi itu berada di tangan rakyat. Jadi kalau kita bicara kedaulatan rakyat dalam bidang demokrasi, maka bagi Bung Hatta juga harus ada kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Bahwa dahulu ekonomi dikuasai oleh kaum priai, kalau dari bangsa Melayunya, tetapi rakyat hanya sebagai konsumennya saja, atau rakyat tidak mendapatkan share yang memadai di dalam ekonomi. Pengusaha-pengusaha yang ada pada waktu itu hanya yang terafiliasi dengan pemerintahan penjajahan saja. Kalau tidak terafiliasi dengan pemerintahan penjajahan, sulit mereka berkembang. Ya. Jadi konsep Bung Hatta ini ingin memberikan kedaulatan ekonomi bagi masyarakat yang terpinggirkan. Jadi masyarakat membangun ekonomi oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pelan-pelan bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional dengan cara mengumpulkan kekayaan itu secara bersama-sama, mengelolanya secara bersama-sama. Jadi Bung Hatta mengatakan begini, apabila masyarakat bekerja sama di dalam produksi, kemudian bekerja sama sampai ke pemasaran distribusi, tidak perlu ada perusahaan perantara, karena perusahaan perantara di tengah itu hanya akan menambah biaya saja. Jadi kalau ada satu kesatuan mulai dari produksi sampai kepada penjualan, maka tentu para petani, para produsen akan mendapatkan upah atau bagi hasil yang memadai, yang bagus, kemudian konsumen dapat mendapatkan harga yang juga tidak terlalu mahal. Nah, itulah. Nah, sekarang kita awali dengan melihat ekonomi Indonesia pada hari ini. Jadi data yang kita perlihatkan ini adalah
menunjukkan bahwa Indonesia berada pada tingkat ketimpangan ekonomi yang cukup parah, di mana ya kita peringkat 4 nih yang paling parah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonominya maksudnya begini, yang paling kaya segini kekayaannya, yang paling miskin di bawah sekali dia. Jadi ini yang miskin, ini yang kaya, inilah ketimpangannya. Mohon maaf kurang lurus. Inilah ketimpangannya. Jadi ketimpangan Indonesia itu luar biasa. Nomor 4 di dunia. Bayangkan dari lebih daripada 100 negara di dunia, Indonesia itu paling timpang nomor 4. Maknanya adalah yang kaya di Indonesia itu sangat-sangat kaya. Bahkan orang-orang Amerika pun kaget-kaget nih melihat orang kaya Indonesia. Orang level pejabat, level di tingkat 2 saja di sini sudah punya mobil dinas, punya banyak pembantu. Kalau di US mana ada begitu ya, Bundo Ben ya? Mana ada begitu tuh. Punya pembantu banyak, supir ada, tukang kebun ada, tukang masak ada. Siapa yang punya itu di Amerika? Tapi di Indonesia, itu sekelompok elit, itu luar biasa mewah hidupnya itu, Bundo. Nah itu. Jadi itu data yang kita punya. Nah, where the 1% own more than half of the country, di mana 1% penduduk yang paling kaya itu memiliki setengah negara. Coba lihat, Indonesia nomor 3 itu. Maknanya apa? 1% penduduk terkaya Indonesia memiliki kekayaan itu hampir 50% total kekayaan Indonesia. Rusia yang pertama, tuh, yang kedua Thailand, yang ketiga Indonesia. Di bawahnya itu. Jadi kita berada pada posisi dari sisi keadilan sangat parah nih keadilan di Indonesia nih. Not fair. Kenapa bisa menumpuk kekayaan pada satu tangan? Apakah itu murni berdasarkan usaha yang bersangkutan atau ada campur tangan kekuasaan dan fasilitas yang diberikan kepada kelompok itu? Kalau bersaing secara fair, mungkin tidak akan seperti ini. Kalau bersaing secara fair, tidak seperti ini. Tetapi ketika ikut fasilitas di dalamnya, ketika ikut kekuasaan di dalamnya, maka terjadilah seperti ini. 1% penduduk terkaya akan memiliki 50% kekayaan nasional. 10% penduduk terkaya memiliki 74% kekayaan nasional. So, Indonesia itu sangat timpang. Dan ini sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Bung Hatta dahulu. Nah, kenapa kekayaan itu bisa bertumpuk pada satu tangan? Karena konsep yang kita jalankan adalah konsep kita mengatakan ekonomi Pancasila, tapi prakteknya adalah ekonomi kapitalis. Kita mengatakan ekonomi kita adalah ekonomi jalan tengah, bukan kapitalis, bukan sosialis, tetapi yang terjadi adalah kapitalis, di mana yang bermain di situ adalah modal. Kemudian di dalam menjalankan bisnis, target utamanya adalah keuntungan sebesar-besarnya. Free competition, kalau perlu saling bunuh di pasar itu. Kalau sosialis kan terlalu dikontrol, hak-hak individu tidak dihargai. Kalau kapitalis, itu hak-hak individu sangat dibebaskan. Nah, Bung Hatta punya konsep bahwa ekonomi seharusnya adalah jalan tengah di antara kedua ini. Ya, hak individu diperhatikan, hak masyarakat juga diperhatikan. Karena itu ekonomi di Indonesia seharusnya menurut Bung Hatta, perekonomian itu dikuasai oleh negara, sumber-sumber utama yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak harusnya dikuasai oleh negara, kemudian dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang menjadikan keistimewaan dari konsep Bung Hatta ini. Nah, mari kita lihat bagaimana model kapitalisme itu dipraktekkan sehingga kekayaan bertumpuk pada orang tertentu. Ini mohon maaf, nih memperlihatkan data sedikit ini tentang impor garam di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan laut 2/3-nya adalah laut. Laut itu asin. Garam bisa dibuat dari laut. Tetapi, ironisnya,
kita mengimpor garam sangat besar sekali. Pernah 3 juta ton. Sampai bulan Oktober sudah 2,6 juta ton tahun 2021. Maknanya di tahun 2021 impor garam kita ini jauh lebih besar daripada 2020. Mari kita bercerita tentang ini. Indonesia pernah kok menghasilkan produksi garam 2,6 juta ton tahun 2015, sanggup kok. Apakah bisa dipacu sampai 5 juta ton? Saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Ya. Tetapi kenapa pilihan kita sering-sering adalah impor? 2,6 juta ton. Harga di Australia kalau tidak salah itu 1 ton itu 300.000 rupiah per ton. Ongkos angkut sampai ke Jakarta 300.000 rupiah per ton. Sehingga modal kalau impor sampai Jakarta 600.000 rupiah per ton. Ini setara dengan 600 rupiah per kilogram. 600 rupiah per kilogram. Berarti modal untuk sampai Jakarta sebenarnya ya 600 rupiah per kilogram. Oke. Nah, dari sini dijual ke pedagang besar 4.600 rupiah per kilogram. Maka keuntungan dari importir adalah 4.000 rupiah per kilogram. Silakan kita kalikan 4.000 rupiah per kilogram dikali dengan 2,6 juta ton. 2,6 juta ton itu sama dengan 2600 tambah lagi 000. Jadi keuntungannya adalah lebih daripada Rp 10 triliun. Pertanyaan, ya, pertanyaan. Ini 1 tahun 10 triliun keuntungan. Pertanyaan, kepada siapa ini keuntungan ini diperoleh? Akan dibagikan. Tentu kepada yang mendapatkan kuota impor. Siapa yang mendapatkan kuota impor? Nah itu, yang dapatkan kuota impor tentu orang yang itu juga, yang pemodal juga, yang punya orang kaya juga. Maka dari sini mereka bisa mendapatkan keuntungan 10 triliun rupiah dari garam saja. Kita belum berbicara tentang gula. Kalau gula, nilai impor kita setahun itu besarnya adalah 1,7 juta ton. Berapa nih? Salah. Gula. 6 juta ton nih. 6,5 juta ton. Berarti impor 6,5 miliar kilo. 6,5 miliar kilo. Nilai impornya adalah anggaplah 1,2 billion dolar. Saya coba hitung-hitung kemarin, ibu-ibu. Berapa besar keuntungan untuk gula ini? Dahsyat sekali, luar biasa bisnis gula ini, ibu-ibu. Jadi gula itu kan rasanya, kalau garam kan rasanya apa, ibu-ibu? Asin ya. Asin tuh kalau 1 sendok, ibu. Kalau 1 kapal tuh manis tuh. Nah gula ini luar biasa juga manisnya. Jadi saya coba hitung-hitung ya, 1,2 billion dollar. Berarti nilainya 1,5. Saya mau mencoba membayangkan bagaimana kekayaan itu bisa bertumpuk di tangan tertentu saja. 1,2 billion dolar. Dikali 14.000. Sama dengan, ini nilainya sama dengan 16,8 triliun. 16,8 triliun nilai impornya, ya.
berarti harga per kilogramnya adalah 6,5 miliar, 2.000. Jadi harga per kilogram, harga impor 2.600 sajalah, 600 rupiah per kilogram. Ini ada harga importir. Oleh importir, kalau sampai ke tangan ibu-ibu yang di kampung dalam jumlah banyak itu harganya 12.000 rupiah per kilogram. Dari situ kan sudah ada keuntungan hampir 10.000 nih. 10.000 keuntungan. Maka keuntungan yang diperoleh oleh importir dalam 1 tahun adalah 10.000 kali 6,5 miliar kilo. Maka keuntungan dari gula ini adalah Rp 65 triliun. 65 triliun rupiah. Pertanyaan, siapa yang menikmati? Yang menikmati tentu yang mendapatkan kuota impor gula. Maka siapa yang mendapatkan kuota impor gula? Tentu kembali kepada pemilik modal, kelompok yang kecil itu. Maka kekayaan seperti ini akan bertumpuk pada satu tangan. Jadi makanya industri dalam negeri itu tidak menarik bagi orang yang punya modal. Karena kalau dia buat pabrik, bangun pabrik 5 triliun, bangun sekarang mungkin baru dia panen, itu 4 tahun lagi. Dan belum tentu sebanyak ini keuntungannya. Tapi kalau dia impor, keuntungannya besar. Nah, jadi inilah konsep ekonomi yang mematikan industri di dalam negeri di Indonesia. Impor jauh lebih enak. Impor jauh lebih lebih cepat menghasilkan keuntungan. Tetapi keuntungan bukan untuk rakyat. Keuntungan untuk sekelompok kecil orang saja. Belum lagi impor beras. Belum lagi impor kedelai. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu semua, jadi kenapa ekonomi Indonesia itu pada akhirnya terkumpul pada satu tangan, dikarenakan konsep yang dibuat, yang dijalankan adalah kapitalistik, yang mendapatkan fasilitas, yang mendapatkan kapital, yang punya banyak modal. Maka kekayaan itu bertumpuk di tangan itu, maka 1% terkaya Indonesia itu memiliki kekayaan hampir 50% total kekayaan nasional. 10 orang terkaya di Indonesia memiliki tanah seluas setengah Pulau Jawa. Bertumpuk di satu tangan. Nah, Bung Hatta datang dengan konsep ekonomi. Jadi ekonominya ekonomi kerakyatan. Itu muncul atas ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar. Jadi situasi yang dihadapi oleh Bung Hatta pada masa mudanya, pada tahun 1920-an sampai 1930-an itu, ternyata relevan dengan kondisi pada hari ini. Bung Hatta menelurkan konsep bahwa ekonomi rakyat itu berbeda dengan ekonomi konglomerat yang dijalankan pada saat ini. Sifat ekonomi rakyat itu tidak kapitalistik. Ya, ekonomi konglomerat itu kapitalistik, mengedepankan pengejaran keuntungan tanpa batas-batas tentang cara bersaing. Kalau perlu saling mematikan, free fight competition, itu dalam ekonomi kapitalistik. Kalau di Amerika dikontrol. Tidak boleh ada orang yang menjadi perusahaan monopoli. Pemerintah paksa harus dipecah dia. Hal itu kan terjadi dulu di Microsoft. Ya, jadi ada kontrol. Ya, tetapi di Indonesia tidak ada yang mau mengontrol apabila satu kelompok itu menguasai majority, misalnya 90% satu komoditi, belum ada yang bisa memecahnya itu. Oke, baik. Nah, bagaimana konsep ekonomi Bung Hatta itu? Produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan dan pendidikan dari anggota-anggota masyarakat. Jadi kata kunci, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua. Ya. Kemudian di bawah pimpinan dan penilaian, pemeriksaan atau pengawasan atau kontrol oleh anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang menjadi tujuan utama. Jadi bukan kemakmuran individu, tetapi community. Ya, kemakmuran bukan kemakmuran orang per orang, tetapi kemakmuran masyarakat. Itu dalam konsep Bung Hatta. Maka Bung Hatta melahirkan konsep koperasi.
yaitu rakyat harus membangun kekuatan secara bersama-sama, memperkuat untuk dapat bertindak dengan model self-help. Masyarakat harus memiliki kemampuan self-help. Apabila sendiri-sendiri itu tidak bisa. Ya, apabila demikian, maka yang UKM usaha kecil atau small medium enterprises ini lama-lama akan menjadi lebih kuat. Ya, jadi koperasi merasionalkan ekonomi, meningkatkan jalan antara produksi dengan konsumsi. Oke, jadi prinsip ekonomi dari Bung Hatta, ya, ekonomi disusun berdasarkan kekeluargaan, ya. Cabang produksi penting harusnya dikuasai oleh negara untuk hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh negara. Bumi, air, segala kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Maka komponen utama di dalam ekonomi kerakyatan, anggota masyarakat harus terlibat dalam produksi. Ya, semua harus berpartisipasi dan menikmati. Kemudian kita harus ikut mengendalikan roda perekonomian nasional. Nah, jadi ibu-ibu, kalau kita lihat ya ilustrasi saja, mungkin kita dengar bahwa apa namanya nih, di Sumatera Barat itu kan jaringan retail modern dilarang masuk, yaitu Alfa dan Indomaret. Jadi ini dilarang masuk di Sumatera Barat. Hanya di Provinsi Sumatera Barat tidak masuk. Ini gabungan kedua ini punya 32.000 branch, cabang seluruh Indonesia. Sehingga mereka itu mengkonsolidasi order ke pabrik. Dan misalnya ada pabrik Unilever misalnya, pabrik. Jadi order dari 32.000 cabangnya ini sudah majority, sudah sangat besar untuk Unilever, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang sangat rendah. Nah, toko-toko yang dimiliki oleh masyarakat itu kan dari Unilever dia main distributor, national distributor, terus ke regional distributor, terus ke distributor, terus ke agen, baru nanti toko membeli dari sini. Kalau di sini ngambil untung 4%, 4%, 4%, ya, maka dari sini sudah kena 16%. Maka toko tentu ngambil untung juga 4%. Maka perhatikan, toko milik masyarakat ini total yang sudah habis di jalan itu sudah 20%. Sementara Alfamart dan Indomart dia tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ini, ada ini. Dia langsung ngambil ke pabrik. Sehingga apabila dia jual harga dengan harga rendah, misalnya dia jual harga modal di sini 100, kalau di sini jual 85, dia sudah untung. Tapi kalau toko ini jual 85, dia nombok rugi. Maka Alfamart dan Indomart ini, apabila dia masuk ke daerah-daerah, ke kabupaten kota, itu bisa membunuh toko-toko milik masyarakat ini. Itulah, ini adalah dampak daripada kapitalisme. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Jadi, kondisi yang kita ceritakan tadi, itu menggambarkan bahwa di Indonesia ini, memang situasi pada saat ini, ekonomi sangat dikuasai oleh segelintir orang saja. 10 orang terkaya di Indonesia itu punya tanah seluas setengah Pulau Jawa. Lalu bagaimana caranya
menghadapi itu semua. Dulu di Padang ada Minang Mart dibuat. Toko Minang Mart. Tapi Minang Mart tidak bisa bersaing. Karena Minang Mart mengambil dari tangan keempat. Jadi dari pabrik, principal, kemudian terus ke national distributor, regional distributor, kemudian local distributor, ke agen, maka harga jual Minang Mart mahal. Mahal. Tak bisa bersaing. Oke? So, jadi bagaimana cara seharusnya yang kita lakukan? Maka tidak ada cara lain kecuali ekonomi itu harus berada di tangan umat. Ilustrasi tentang ini pernah ada dulu dilakukan di sebuah koperasi. Kita buka ilustrasi ya. Koperasi yang sudah berhasil yaitu Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri. Izinkan dulu share dulu sedikit ilustrasinya. Saya ingin membagikan contoh bagaimana konsep koperasi ternyata dapat dijalankan. Konsepnya Bung Hatta ini dapat dijalankan ternyata. Nah, ini adalah salah satu koperasi syariah terbesar di Indonesia. Yang punya adalah Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri. Oke, kita coba lihat seperti apa Sidogiri ini. Jadi Koperasi Sidogiri ini berdiri pada tahun 1961, sudah lama sekali. Berawal dari toko kelontong untuk melayani kebutuhan santri, ustadz-ustadz yang ada di sana. Awalnya hanya warung kelontong saja untuk kebutuhan santri. Dalam perkembangannya, pada semester awal tahun 97, mereka berhasil membuat produk AMDK santri. Ini minuman dalam kemasan. Kemudian tahun 97, mereka resmi punya badan hukum koperasi. Jadi Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri. Ini cerita santri ya. Oke, langsung ke sini. Nah, toko basmalah. Koperasi Sidogiri pada akhirnya mampu mengembangkan jaringan toko. Jumlahnya sudah lebih daripada 200 buah toko. Karena sudah 200 toko, omset penjualan setahun itu sudah mendekati Rp 5 triliun rupiah. Karena 5 triliun rupiah, ketika dilakukan pengecekan, ternyata order misalnya dari Unilever ternyata nilainya misalnya sudah sampai 50 miliar rupiah. Awalnya kan pabrik di sini, kemudian distributor nasional, distributor lokal, kemudian distributor daerah, kemudian agen, kemudian grosir, kemudian baru basmalah. Nah, seperti cerita tadi, di sini 4%, di sini 4%, 4%, 4%, 4%. Dari jalan ini sudah ada 20% yang hilang. 20% yang hilang. Sesudah dilihat, ternyata basmalah menjual produk dari Unilever sebesar 50 miliar rupiah per tahun. Karena itu mereka langsung datang ke pabrik. Wahai pabrik, penjualan kami untuk produk Anda sudah bernilai 50 miliar per tahun. Bagaimana kalau kami ambil langsung saja sebagai distributor di situ? Pabrik ternyata setuju karena nilainya sudah sangat signifikan. Maka pada akhirnya toko basmalah dapat diskon harga sehingga yang 4% ini tidak ada. Dari situ toko basmalah sudah mendapatkan keuntungan
20% dengan memotor jalur distribusi. Itu toko basmalah. Yang kedua, Koperasi Sidogiri punya anggota. Anggota dididik misalnya untuk membuat kue lebaran. Kue lebaran nanti akan dijual di 200 toko milik Sidogiri. Anggota diberi training, dapat sertifikat, kemudian bisa membuat kue. Kue itu kemudian dibuat sebanyak yang diminta oleh toko basmalah. Total bisnis kue lebaran hampir 300 miliar rupiah per lebaran. Dan ini marginnya, keuntungannya besar. Siapa yang memiliki? Anggota-anggota koperasi. Maka dengan cara seperti ini koperasi dapat mensejahterakan anggota, karena anggota membuat kue, lalu dari secara curah dibawa ke koperasi, di koperasi nanti di packaging, koperasi packaging, dari koperasi nanti disebar ke toko basmalah yang jumlahnya 200 toko, sehingga dalam satu lebaran itu hampir 300 miliar rupiah omset dari kue lebaran. Itu baru kue lebaran. Nah, dengan begini akhirnya koperasi memiliki private brand. Private brand. Ada untuk cooking oils, minyak goreng, ada untuk kecap, ada untuk sambal, ada untuk private brandnya untuk kain sarung dan beras. Nah, model seperti ini ternyata sanggup membuat Sidogiri punya sisa hasil usaha atau laba yang dibagi ke anggotanya itu 23% per tahun. Ya, tidak ada di Indonesia deposito yang bisa segini. Deposito paling cuma 4% bank. Bank deposito di Indonesia cuma 4%. Sementara koperasi sanggup memberikan 23%. Kenapa? Karena mulai dari produksi dilakukan oleh koperasi. Quality assurance oleh koperasi. Packaging dilakukan oleh koperasi. Distribusi dilakukan oleh koperasi sampai akhirnya ke konsumen. Maka marginnya terkumpul. Biasanya margin yang sebesar ini terkumpul ke tangan konglomerat. Tetapi dengan model ini, margin itu, keuntungan itu dimiliki oleh masyarakat. Apakah suara bisa didengar? Bisa Pak, Bisa, jelas. Pak Hen. Bisa terdengar suaranya barusan? Bukan, suara videonya bisa didengar? Oh, suara videonya nggak kedengaran Pak Hen. Nggak Share kedengaran? sound. Suara video. Jelas. Share Di sound ya? Florida, Baik. Ini saya mau di Florida memperlihatkan, ketika toko basmalah itu melakukan protes terhadap Prancis. Karena Prancis menghina Islam dan Nabi Muhammad, toko basmalah kemudian menurunkan produk-produk Prancis dari seluruh shelf-nya. Proses Prancis. Jadi itu adalah proses menurunkan produk-produk terafiliasi Prancis sebagai protes kepada pemerintah Prancis karena mereka karena ketika ada orang yang menghina Nabi Muhammad malah didukung pula oleh pemerintahnya atas nama kebebasan berekspresi, maka toko basmalah memerintahkan kepada seluruh tokonya, jadi koperasi memerintahkan kepada seluruh tokonya turunkan seluruh barang-barang terafiliasi Prancis. Nilai penjualan 1 tahun hampir 1 triliun rupiah.
itu membuat direktur utama perusahaan Prancis itu datang ke koperasi, berbohong, janganlah diturunkan, itu kan masalah politik, we are doing nothing, apa namanya, tak ada hubungan dengan kami gitu. Jadi dengan cara seperti ini, kekuatan ekonomi seperti ini, itu dapat menegakkan marwah. Itu yang pernah terjadi di Sidogiri. Dan nilai barang yang diturunkan itu transaksi 1 tahun bisa 1 triliun rupiah. Produk-produk terafiliasi Prancis. Nah, jadi ibu-ibu semua, bisakah kita mulai dari Minangkabau? Boleh enggak Bu Niben dicerita sedikit dengan konsorsium Minangkabau nih? Boleh Niben? Iya, Pak Hen, silakan Pak Hen. Nah ya. Jadi lanjut, kita apa yang sudah dan yang kita coba lakukan itu untuk Sumatera Barat. Nah, bagaimana Sumatera Barat saat ini? Penduduk Sumatera Barat 5,5 juta jiwa, 1,3 keluarga, 6 juta yang di perantau. Jadi termasuklah ibu-ibu Bundo ini adalah orang Sumatera Barat yang berada di rantau nih. Lebih banyak yang di rantau daripada yang di ranah. Perekonomian Indonesia, perekonomian ekonomi dalam perlambatan. Terdapat 600.000 usaha kecil menengah, small medium enterprises. 90%-nya terhubung ke sektor pertanian. Pengangguran terdidik di Sumatera Barat lebih tinggi daripada nasional. Jadi pengangguran terdidik di Sumatera Barat itu lebih tinggi daripada nasional. Masalah kita, angka perceraian tinggi, LGBT tinggi di Sumatera Barat nih. Ini Dr. Ulia tahu nih. Narkotika, KDRT, kekerasan, aborsi, kehamilan luar nikah, ini problem-problem Sumatera Barat pada hari ini. HIV Di AIDS Indonesia, juga sekarang. kenapa Bu Dokter? HIV AIDS juga tuh Pak Hen. Tinggi juga di kita ya, itu problem Sumatera Iya. Barat ya. Sumatera Ya. Barat, ya. Nah, ini pasar di Indonesia itu 88% sebenarnya adalah traditional channel. 88% traditional channel. Modern channel itu hanya 8% saja. Kemudian transaksi online itu baru 4%. Berarti online belum mengganggu sebetulnya. Jadi yang banyak itu masih yang tradisional. Tapi tradisional ini, yang banyak ini bermain sendiri-sendiri. High cost. Mereka high cost. Terlalu banyak cost-nya, tingginya. Kenapa? Karena mereka tidak terkonsolidasi. Di Sumatera Barat, ya, 90% masih tradisional channel di Sumatera Barat. Modern channel 9%. Online di Sumatera Barat kecil. Jadi transaksi online di Sumatera Barat kecil. Ya. Modern channel cuma 9%. Sekali lagi, mayoritas di Indonesia, di Sumatera Barat itu transaksi terjadi di traditional channel. Dan mereka itu berjalan sendiri-sendiri. Ya. Ibaratkan lidi, ini adalah lidi yang terserak, belum dikumpul menjadi sapu. Jadi mudah dipatahkan kalau mau dipatahkan, karena mereka belum bersatu. Oke. Berikut, share modern channel di Indonesia. 33% Alfamart, 31% Indomart. Jadi Indomart, Alfamart di Indonesia itu sudah 64%. Di Sumatera Barat tidak ada satupun. Kenapa? Karena memang dilarang. Kalau tidak dilarang, habis kita. Habis. Ya. Jadi yang lain kecil-kecil ini. Kemudian masih Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat itu yang premium itu ada 6%,
marketnya, maksudnya itu masyarakatnya. Yang A ada 11%. Yang B ini. Yang C ini. Ini maksudnya adalah ya, AB itu punya konsumsi rumah tangga 2 juta rupiah per bulan. Ya. 71% masyarakat itu ada di CDE. Oke. Jadi yang premium 6%, 23% adalah ini. Jadi kalau kita mau membangun usaha, market segmen yang mana begitu? Kalau mau masuk market segmen yang sini, nah inilah dia. Jumlahnya adalah 20, hampir 30%. 30% berarti kalau Sumatera Barat kurang lebih 2 juta orang. 2 juta orang. Yang kelas itu. Nah, persoalan ekonomi Sumatera Barat. 90% usaha ekonomi terdampak pandemi. Ya, gagal bayar pinjaman, gagal cetak laba, tidak bisa memberikan margin hasil usaha. Hanya 5% yang survive. Daya saing rendah, kehilangan value sepanjang rantai distribusi. Ya, profit rendah. Ya. Profit rendah. Oke. Nah, kenapa itu semua terjadi? Karena produk-produk yang dihasilkan UKM Sumatera Barat itu tidak lengkap atribut produknya. Ada yang tidak punya label halal, tidak punya NB, MD, tidak punya SNI, tidak punya barcode, tidak punya paten, tidak ada kandungan ingredient serving size. Jadi produk itu ketika dijajarkan di toko dianggap oleh masyarakat itu produk berkualitas rendah. Padahal kalau kerupuk misalnya, kerupuk buatan Minangkabau enak, tetapi harganya murah. Kenapa? Tidak ada label, tidak ada barcode, tidak ada ingredient, tidak ada serving size. Maka yang banyak dibeli Lay's, Doritos, dan produk-produk lain. Oke. Maka berarti kalau kita mau bangun Sumatera Barat, ini harus dilengkapi semua. Tapi siapa yang harus melakukan? UKM sendiri? Tak mungkin. Karena itu harus sinergi. Harus bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama berat sekali nih. Tak mampu UKM. Karena itu harus bersama-sama, harus bergabung. Bergabung. Atau berkonsorsium. Nah, apa masalah di produk kita? Desain kemasan, penetapan harga, kelembagaan. Karena itu, perlu membentuk konsorsium aktivitas. Inilah dia gagasan konsep Bung Hatta itu, bersama-sama. Bersama-sama membangunnya, bersama-sama membangun produk itu. Gitu. Ini sekelumit cerita tentang PT Konsorsium Bisnis Minangkabau. Background-nya, karena tadi kita sudah memaparkan problem, so what to do, apa yang harus kita kerjakan, how to do that, bagaimana cara kita melakukannya. Maka kita mulailah rintis, menghimpun koperasi-koperasi, yayasan-yayasan, badan usaha, perorangan, pondok pesantren di dalam suatu yang kita namakan PT Konsorsium Bisnis Minangkabau. Perjalanannya, ini kita baru nih. Kita baru register ke notaris pada bulan Maret 2021. Dalam bulan Mei, kita sudah memfinalisasi desain produk kemasan rancangan mie Minangkabau. Lalu perencanaan produksi mie Minangkabau. Bulan Juli, mie Minangkabau masuk pasar 30.000 pieces. Awalnya kita punya target per hari habis 3.000 pieces. Sehingga ini akan habis dalam 10 hari. Ternyata
ini habis dalam 3 hari. Kemudian produk kita kosong. Maka kita order kedua 500%. Sudah datang. Bulan Agustus kita sudah order sebanyak, sudah bikin mie Minangkabau 880.000 pieces. Target bulan Januari 22 itu kita punya target penjualan 2 juta pieces per bulan untuk produk mie Minangkabau. Nah, inilah pertumbuhan selling out mie Minangkabau. Di bulan Juli, batch pertama 30.000, kemudian yang kedua 150.000, ini, kemudian target di 2022 2 juta pieces. Kenapa 2 juta pieces? Alasannya adalah segmen yang kita mau ambil adalah segmen A, B, C+. Ini jumlahnya kurang lebih 3 juta orang. Jadi kalau satu orang segmen A, B, C plus ini makan mie Minangkabau 1 per bulan, maka dibutuhkan 3 juta pieces per bulan. Kita cuma pasang target 2 juta mie Minangkabau per bulan. Asumsinya 1 sebulan saja orang segmen A, B, C itu, maka bisa itu. Nah, siapa pemilik konsorsium itu? Konsorsium Bisnis Minangkabau ini dimiliki oleh koperasi-koperasi, pondok pesantren, yayasan pendidikan Islam, universitas, perusahaan, perorangan. Jadi kita himpun kekuatan-kekuatan itu, kita bangun konsorsium, baru kita kembangkan produk. Akhirnya jadilah produk mie Minangkabau. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan kedua nih, baru 2 bulan ini dipasarkan. Mie Minangkabau mie goreng rasa randang, mie kuah rasa gulai cancang, mie kuah rasa gulai tunjang. Nah, ternyata hasil survei pasar ini 60%, ini 30%, 25% lah ya. Nah, ini yang agak lambat. Kemudian produknya dibuat dari tepung mokaf, singkong, bukan terigu. Kalau terigu impor. Mokaf singkong. Maka untuk menghasilkan mie Minangkabau nanti akan ada dari petani, ada pabrik tepung, ada pabrik mie, ada distributor, ada retailer. Dan itu kita membuat atau membangun ekonomi bersama, dilakukan bersama, untuk bersama. Oke. Jadi non-MSG, rendah gula, higienis, tanpa proses penggorengan, kaya vitamin C, non-kolesterol, kalsium, halal, produk Minangkabau. Kini telah hadir di tanah Minangkabau, mie sehat dari tepung mokaf yang kaya akan serat, low glukosa, low calorie, dan non-MSG. Mie Minangkabau hadir dalam 3 varian rasa, mie kuah gulai cancang, mie kuah gulai tunjang, dan mie goreng randang. Dapatkan segera mie Minangkabau dengan mengikuti pre-order. Oke. Itulah dia. Kemudian konsorsium juga membranding randang Minangkabau. Tapi bukan membuat sendiri, di situ sudah dibuat oleh pengusaha yang existing. Ada Ika Boga di Padang, Rendang ACC, Siti Nurbaya, Ciani, tergabung dalam Ika Boga. Kemudian ada juga Haja Fatimah, Solo. Tapi mie Minangkabau, konsorsium membrandingnya, sehingga lengkap, fitur produknya lengkap. Ada label, ada halal, ada SNI. Jadi ada halal, ada BPOM, ada SNI. Ada serving size, ya. Jadi fitur produknya lengkap, ya. Diproduksi oleh Randang Haja Fatimah untuk PT Konsorsium Bisnis Minangkabau. Jadi fungsi konsorsium ini adalah untuk satu membranding, mendesainnya,
kemudian melengkapi fitur-fiturnya, kemudian memasarkannya. Tuh. Kemudian juga insya Allah pada bulan September kita akan meluncurkan produk AMDK Air Putih. Ya. Jadi lengkap atributnya juga ada halal, SNI, MD, ingredientnya, barcode-nya, HACCP-nya. Ya, ini untuk segmen yang premium. Oke. Ini bareh Minangkabau, bareh yang ber-SNI, ada halalnya, ada SNI-nya, ada panduannya. Jadi fitur-fiturnya lengkap. Kemasannya juga kemasan bagus. Ya. Ini berat 5 kilo. Barehnya, bareh yang berasal dari satu lokasi. Nah, jadi apa yang kita coba lakukan di konsorsium ini sesungguhnya adalah upaya menerjemahkan konsep Bung Hatta di dalam ekonomi, yaitu bersama, jadi dilakukan secara bersama untuk bersama. Maka di konsorsium ini pemiliknya ramai, banyak. Siapa pemiliknya? Koperasi-koperasi, pondok pesantren, yayasan, perguruan tinggi, badan usaha, perorangan. Nanti di belakang Mi Minangkabau, insya Allah kita juga akan mengembangkan produk-produk yang lain, antara lain karupuak jange, tapi dikemas seperti kemasan modern seperti Lay's, Doritos, seperti itu. Ada kerupuk jange, ada kerupuk kamang, ada kerupuk silungkang, ada kerupuk sanjay. Jadi nanti investasi kita adalah investasi beli mesin kemasan, diproses secara higienis, dilengkapi fitur-fitur produknya, ada halalnya, ada MD-nya, ada serving size-nya, ada ingredientnya, ada kandungan gizinya. Sehingga dia nanti akan dijejer di modern supermarket berdampingan dengan produk-produk modern lainnya. Kalau sekarang produk lokal itu tempatnya di pojok, pakai plastik kemasan yang biasa saja tanpa ada ingredient, mungkin tak ada label ini dan itu, tak ada serving size-nya, sehingga harganya murah, return banyak. Nah, konsorsium bisnis Minangkabau ini akan melakukan pembrandingan atas produk-produk anggota. Jadi bukan punya sendiri, tapi boleh jadi itu punya anggota, seperti kerupuk kamang. Nanti varian rasa sudah seasoning yang non MSG sudah selesai didesain oleh konsorsium. Nanti kita tinggal ambil produk dari UKM-UKM yang ada di Kamang untuk kerupuk kamang. Nanti diproses dengan higienis, nanti dikemas oleh konsorsium, lalu diedarkan oleh konsorsium. Sehingga produk itu nanti akan memberikan value added yang tinggi bagi masyarakat. Nah, itulah dia cara menerjemahkan konsep ekonomi Bung Hatta. Kita mulai dari Minangkabau. Dan insya Allah setelah ini untuk Indonesia. Terima kasih Uniben, bundo-bundo semua, itu sebagai pengantar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padat sekali Pak Hen, dan itu daging. Presentasi isinya daging semua. Jadi untuk menyimpulkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Hermadi tadi bahwa prinsip ekonomi Bung Hatta sebenarnya berlandaskan juga dari ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan yang beliau lihat di Indonesia, atau bukan beliau prediksikan akan terjadi setelah kemerdekaan. Dan kemudian antara jenis perekonomian yang kita kenali antara kapitalis dan sosialis sebenarnya akan diambilkan adalah langkah tengah seperti yang disampaikan oleh Pak Hermadi, bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harusnya bertanggung jawab itu adalah negara, kemudian diolah, di manajemen, dikelola sedemikian rupa, dan kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat. Akan tetapi seperti yang disampaikan Pak Hen tadi juga, ini menarik sebenarnya Pak Hen, karena alasan kenapa stunting nggak selesai-selesai mungkin karena ini juga Pak Hen. Meskipun sudah dikeroyok stunting deh, semua lini tetap saja tidak ada hasil sama sekali, karena yang 1% dan 10% tadi sudah menguasai hampir 80% kekayaan Indonesia, dan itu tidak dikembalikan lagi kepada masyarakat. Sehingga belajar dari good practice yang dilakukan oleh Kepontren Sidogiri, dan menarik memang bahwa selama ini kita kan kalau beranggapan mendengarkan pesantren itu pastilah lusuh, kumuh, bau, kemudian
banyak kutu anak-anak muridnya, kemudian kena juga penyakit kulit, hal-hal yang negatif itu yang selalu terdengar. Padahal sebenarnya pesantren adalah sebagai salah satu investasi kita baik dunia maupun akhirat untuk mendapatkan berkah sebenarnya. Dan dari yang dilakukan oleh Kementerian Sidogiri tadi juga kita bisa lihat bagaimana mereka melakukan manajemen, melakukan juga lobbying dan melakukan pemutusan rantai distribusi sehingga akhirnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih yang kemudian diserahkan kembali kepada anggota-anggotanya atau masyarakat sekitar. Sehingga yang terakhir yang menarik dengan konsorsium, waduh ini gerak cepat ya, gercep ya Pak Henmaidi, dalam 2021 kemudian sudah berhasil kita buktikan bahwa memang masakan Minang itu sebenarnya sudah diakui di internasional. Tidak ada lagi orang mengatakan bahwa masakan Minang itu tidak enak. Saya punya teman-teman yang datang ke Padang selalu mengeluh bahwa mereka tidak suka tinggal di Padang. Alasannya cuma satu, ketika kami nyampe di sini berat kami langsung nambah 2 kilo dalam seminggu, katanya. Nggak bisa berhenti makan, nggak sanggup, katanya. Terlalu sayang untuk dilewatkan. Jadi kenapa tidak kita gunakan ini sebagai sebuah potensi yang kita bisa kembalikan lagi ke ranah Minang ini. Kalau istilahnya oleh Pak Irwan Prayitno dulu dalam salah satu bukunya Membangkit Batang Tarandam, menurut saya memang batangnya itu masih terandam sekarang, Pak. Nah, mungkin ini sebagai salah satu cara kita untuk bergerak kembali, gerakan perekonomian rakyat, gerakan lagi para bundonya. Jadi bundo jangan sibuk di luar saja, kemudian meskipun dengan organisasi yang ada sekarang kita akan gerakkan semuanya sehingga bangkit kembalilah ranah Minang ini untuk Indonesia yang lebih jaya juga. Nah, dari sekian banyak paparan dari narasumber kita hari ini, ya dari bundo-bundo udah banyak nih komentarnya Pak Hen. Karena di sini memang banyak ini juga Pak Henmaidi yang punya, wah ini udah ada yang ngacung. Kita juga ada orang-orang berbisnis di sini, tapi yang seperti Pak Hen sampaikan tadi masih sporadis. Lidinya masih satu-satu, jadi kalau dipotong bisa patah langsung. Nah, sekarang kita dengarkan dari Bundo Dinita Melani dari Riyadh, Masya Allah. Silakan, Bun. Iya, makasih Bunda Ulia. Mohon maaf ini videonya belum bisa on karena lagi pegang anak yang ketek Bunda. Iya Pak Henmaidi, salam kenal dari saya Mela di Riyadh Pak Hen. Iya Bu Mela. Iya, Masya Allah, saya jadi teringat waktu penelitian saya S1 tentang Kopontren ya. Saat itu saya meneliti tentang Kopontren Darut Tauhid Bandung, Pak Hen ya kan. Dan memang semangat koperasi itu kalau saya masih kecil dulu masih kuat ya Pak di Indonesia. Tapi kesini tuh kayaknya mulai berkurang gitu ya. Tidak gaungnya tidak seperti dulu gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi, saya tertarik sekali dan jujur Pak, saya tinggal di Riyadh ataupun waktu saya di Malaysia ataupun di Gorontalo, saya tuh ingin sekali gitu ya, minimal produk kayak Sanjay gitu ya, saya kenalkan. Pokoknya di mana saya bumi saya pijak, saya mesti ada sesuatu yang saya promosikan yang menjadi kebanggaan saya gitulah ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya saya, bagaimana ini saya mau mau berkonsentrasi dan berpartisipasi lah gitu ya Pak ya, untuk menjalankan ataupun mengembangkan produk-produk dari ranah Minang ini untuk luar negeri. Dan tadi kalau saya boleh menyimpulkan, mohon dikoreksi ya Pak kalau salah. Jadi ketika kita ingin membangun usaha itu tentu selain modal dan juga mindset, terus mental, budaya dan segala macamnya, juga termasuk kolaborasi ya Pak ya. Tadi juga ada di kolom chat, itu ada kolaborasi. Kalau enggak akan kuat, enggak akan bisa kita berdiri. Nah, permasalahannya ketika saya nih pernah nih ya coba untuk mengajak rekan-rekan ataupun suatu komunitas untuk saya punya ide gitu ya.
saya punya ide dan saya punya semangat gitu kan ya. Tapi kalau untuk modal saya jujur karena masih status mahasiswa gitu ya Pak ya. Jadi belum punya modal yang kuat gitu kan ya. Saya mengajak berkolaborasi tapi saya tidak menemukan gitu. Dan bahkan saya pernah kecewa ide saya diambil orang gitu kan ya Pak ya. Nah, barangkali Bapak punya saran atau cara gitu ya Pak ya untuk menumbuhkan semangat Bung Hatta itu, semangat untuk berdikari, semangat untuk melestarikan budaya atau semangat untuk memperluas lagi gitu ya yang dihasilkan oleh orang Minang ini, terutama untuk di Riyadh. Seperti itu Pak. Saya benar tadi mie tadi itu tuh tapioka itu suatu hal yang luar biasa ya Pak ya. Ditambah konsumsi mie di sini di Saudi itu tinggi. Produksi mie itu tinggi sekali dan rendang itu juga menjadi makanan yang diincar ya Pak ya ketika kita misalnya di embassy ada acara bazar itu tidak hanya orang Indonesia tapi orang Saudi sendiri bahkan orang luar kayak Filipina gitu kan Yaman itu juga menyukai rendang dan masakan Minang lainnya gulai dan segala macamnya. Nah, barangkali Bapak bisa kasih motivasi atau cara ya bagi saya untuk bisa berpartisipasi dan tadi konsorsium tadi koperasi itu apakah kayak saya nih ya saya memang bukan orang mama saya yang orang Minang Pak Pariaman tapi saya lahir di Riau apakah saya bisa bergabung di koperasi itu atau kayak gimana seperti itu Pak. Terima kasih Pak Enmadi sukses selalu jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Pak Hen, boleh satu lagi ya Pak Hen? Dari Boleh. dari Jakarta. Bunda Iya, Murni, iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hen, terima kasih Mbak Uya. Assalamualaikum. Sebagai orang Minang pasti kita yang di rantau ini hatinya sebentar pengen pulang kampung gitu. Dan saya termasuk yang sering pulang kampung nih Pak Hen. Nah, saya tadi mendengar penjabaran dari Pak Hen ya, alhamdulillah kalau di Sumatera Barat seperti Alfamart segala itu memang tidak ada izin untuk ada di sana. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya juga kalau pulang saya mampir ke misalnya di Bukit Tinggi, aslinya Bukit Tinggi nih Pak Hen. Saya mampir ada di dekat Janjang yang mau ke Pasar Ate itu ada satu supermarket lah gitu. Yang saya mau tanyakan, apakah distribusi, istilahnya kalau menghidupkan produk kita tadi ada mie Minangkabau, apakah distribusinya udah merata di setiap supermarket yang ada di Sumatera Barat? Artinya, kalau produk itu telah didistribusi di hampir merata di supermarket, artinya masyarakat pasti akan mudah mendapatkannya. Artinya nanti ujungnya juga produksinya akan karena kebutuhan udah tinggi, kebutuhannya harus ditingkatkan gitu. Artinya ekonomi kita di Sumatera Barat itu akan bisa berkembang. Jadi kalau ada produk dari yang industri besar seperti umpamanya Indomie itu disebut produk, itu bisa nanti tertutupilah oleh produk kita gitu. Artinya masyarakat Minangkabau akan memilih produk kita gitu. Nah itu yang saya ingin tanyakan. Jadi kalau saya pulang nanti saya bisa cari nih Indomie mie Minangkabau kalau Jakarta saya belum menemukan nih. Malah di sini produk-produk luar yang bertebaran Pak Hen. Ya karena seperti Indomie dia membuat rasa rendang, rasa yang khas Minangkabau lah gitu. Nah sekarang kita udah ada punya mie Minangkabau ini dengan aneka macam formulasi resep Minang yang memang disukai oleh masyarakat. Sebagai contoh satu lagi Pak Hen, kalau kita ke pesta ya, sekarang udah pandemi, udah jarang pesta. Kalau ada pesta, orang Minang, sering juga masakan itu masakan nasional. Nanti ada pojokan masakan Minang gitu. Nah, itu diserbu itu. Nah itu Pak Hen, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepertinya fokus kalau untuk ekonomi dari ranah Minang tuh makanan nih Pak. Memang kalau pernak-pernik mungkin belum banyak yang dimunculkan, tapi kalau mengenai makanan seperti tidak ada yang nolak Pak Hen. Siap sedia turun kalau untuk. Jadi silakan Pak Hen dari Bunda Mela tadi di Riyadh tentang menyatukan usaha. Terus ada pertanyaan juga, gabung nggak Pak Hen
Mana Pak Hen, Baik. silakan. Alhamdulillah, terkait dengan yang dari Bunda Mela tadi, mungkin diceritakan bagaimana suka duka membangun konsorsium ini dulu ya. Jadi awalnya dahulu gagasan ini dimulai dicetuskan di bulan Januari 2021. Waktu itu saya berdua dengan Pak Refrinal ketemu, itu baru pertama kali kopi darat di situlah bulan Januari. Sebelumnya kan online saja itu melalui media sosial interaksinya. Baru ketemu di bulan Januari atau Februari kali. Jadi disitulah kami beliau punya gagasan bagaimana cara membangun konsorsium gitu. Konsorsium namanya waktu itu Konsorsium Koperasi Minangkabau. Konsorsium Koperasi Minangkabau. Maka sesudah itu kita berkumpul mengajak mulai dulu Koperasi Ikaboga. Alhamdulillah ketemu dengan tim Ikaboga di rumah makan Silongkang. Rupanya ibu-ibu yang tergabung dalam Koperasi Ikaboga ini luar biasa juga, luar biasa. Karena di situ Bu Evi ACC ada, Bu Eva ACC ada, Bu Evi Prima Bakri ada Bu Reni LP3 R3I ada. Pokoknya pengusaha-pengusaha wanita Kota Padang yang top-top ada di dalam itu dan mereka sangat antusias. Kemudian kami ajak koperasi-koperasi yang lain di Dinas Koperasi. Banyak yang tertarik tapi tak banyak yang berkomitmen. Nah itu tuh Bu Mela. Ya, tetapi tidak ada yang turun, Bu. Tidak ada yang turun. Akhirnya cuma satu koperasi yang berhasil ditarik, yaitu Ikaboga. Lalu kami kumpulkan Pondok Pesantren Sumatera Barat. Dikumpulkan waktu itu di Hotel Mangkuto, Payakumbuh. 20 pondok pesantren. Ada 4 yang tertarik. Dari 4 yang tertarik itu akhirnya cuma satu yang bisa ngambil keputusan untuk gabung, yaitu Koperasi Pondok Pesantren, yaitu Pondok Pesantren Cahaya Islam Payakumbuh. Berarti koperasi cuma ada satu, pondok pesantren cuma ada satu. Ini bisnis mau jalankan kan nggak? Usaha bersama mau jalankan atau tidak? Akhirnya kita buka kesempatan perorangan. Perorangan di sekitar Ikaboga ada ketuanya, ada suaminya, ada keponakannya, ayo gabung. Kemudian pondok pesantren Cahaya Islam ada ketua yayasannya gabung, ada anggota yayasannya gabung. Kemudian ada badan usaha dari tim-tim kita, kemudian beberapa perorangan. Terkumpullah akhirnya 19 pihak, Bu. 19 pihak itulah yang datang pada bulan Maret ke notaris. Dan kami bangun. Terkumpul waktu itu modal tidak banyak, hampir 600 juta rupiah kurang. Kurang dari 600 juta rupiah. Untuk riset sudah habis 100 juta lebih. Untuk riset sudah habis 100 juta lebih. Tetapi dengan modal yang terbatas begitu, riset, sewa tempat di Ulak Karang, sewa rumahnya Pak Asnawi Bahar, kemudian rekrut staff, kerja cepat, akhirnya keluarlah konsep Mie Minangkabau bulan Mei, kemudian didesain produksinya, cari pabrik di Jawa, siapa yang bisa buat. Akhirnya kami sewa pabrik di Jawa. Ya, karena Pak Sumatera Barat belum ada pabrik. Sumatera Barat juga belum ada pabrik mokaf. Karena itu, cari di Jawa dapat. Akhirnya, mulailah order kita pertama 750 dus, 30.000 pieces. Ternyata produk ini viral. Jadi belum beredar produknya, fotonya sudah di mana-mana, sehingga orang nunggu-nunggu. Akhirnya dalam 3 hari, dalam 72 jam habis itu stok, yang 30.000 pieces itu. Kita modal hampir tak ada. Karena itu untuk mengorder ke pabrik berikutnya kita harus nunggu duit dari toko-toko kan. Nunggu duit dari toko tuh. Baru order lagi. Sehingga kosonglah stok kita 10 hari. Baru nanti ada barang lagi. Barang yang kedua ini datang langsung habis juga. Ini tidak ada cerita. Ini harus mengajak lain. Akhirnya sudah ada barang produk ya Bu Mela ya. Sudah ada produk, sudah di pasar. Ternyata banyak yang berminat setelah itu. Ada yang ingin masuk dengan modal 100 lembar saham. Satu saham 25 juta rupiah. Ingin langsung 2,5 miliar. Ada yang ingin langsung untuk bangun pabrik. Tapi kita tidak mau. Karena kalau seperti itu, berarti nanti konsorsium ini dimiliki oleh perorangan. Dia langsung pemegang saham mayoritas. Kita tidak mau.
Kita tidak ingin ada pemegang saham mayoritas. Maka kemudian kita ajak koperasi-koperasi, kemudian lembaga-lembaga, akhirnya bertambahlah, ada pondok pesantren di Alahan Panjang, ada panti asuhan juga ikut titik modal, kemudian ada koperasi Fakultas Ekonomi UNAN akhirnya gabung, ya sangat bersemangat, kemudian tambah sehingga meningkatlah modal dari konsorsium dari awal 600 jadi sekarang 2,2-an miliar lah. Dan kita dengan modal itu sudah bisa mengorder sebanyak 800.000 mie. Nah, jadi kita tidak mengeluarkan biaya promosi, 0 rupiah. Belum ada biaya promosi. Kenapa? Karena setiap orang Minangkabau berubah menjadi marketer-marketer. Begitu mereka nerima foto mie Minangkabau, mereka langsung sebarkan foto itu. Ya. Jadi apa namanya itu? Ini nanti belum ya. Ini produk kita yang nanti ini kerupuk kamang nih nanti isinya ini ibu-ibu. Kerupuk kamang tapi rasanya nanti kerupuk kamang itu kerupuk ubi singkong yang kecil-kecil sebesar ini. Oh iya. Maaf ya Pak ya. Kerupuk kamang tampilan les gitu nanti kan. Masya Allah. Tapi rasanya nanti ada rasa dendeng balado, ada rasa kerundeng, inovasi, ada rasa rendang, ada rasa apa lah ya, itiak lado hijau. Gitu. Desero. Ya, karena mie Minangkabau sudah ada 3 varian rasa yang kita siapkan, mie goreng rasa dendeng balado itu versi pedas kayak Korea-Korea gitu. Kemudian mie gulai rasa kalio daging. Kemudian mie gulai rasa mie goreng rasa itiak lado hijau. Nah, ini foto beredar di mana-mana dan orang pada mencari. Begitu dia ketemu, dia foto, lalu dia masak, dia bikin videonya dan nyebar kemana-mana. Jadi murni ini masyarakat Minangkabau menjadi marketer hebat. Tanpa kita mengeluarkan biaya sepeser pun. Sehingga produk ini menjadi viral. Sehingga produk begitu keluar di pasar langsung habis. Orang cari-cari. Jadi kalau tadi Bundo Murni tadi tanya, sudah tersebar belum? Nah, tahap awal, kita hanya mengedarkan di toko yang mau membayar ke kita 14 hari. Banyak toko yang meminta term of payment-nya 30 hari. Duit kita tak ada, modal kita cekak. Gimana mau bayar 30 hari? Tidak ada duit. Kalau perlu cash. Kalau perlu cash. Gitu, Bu. Akhirnya kita hanya isi Budiman, Bu. Karena Budiman berani 14 hari. Apa yang terjadi setelah masuk Budiman? 4 hari habis tuh di Budiman. Ngapain bayar 14 hari? Sehingga kosonglah produk kita selama 10 hari. Sesudah itu, term berikutnya, ada toko yang mau bayar cash dulu. Ada toko di Bukit Tinggi yang minta langsung 1.500 dus. 1.500 dus berarti dia minta 1.500, 60.000 pieces untuknya sendiri. Kenapa? Karena produk ini dicari orang. Toko Budiman datang ke kantor, mana nih produk belum datang juga, udah seminggu ini orang nanya mie Minangkabau terus. Katanya. Alhamdulillah produk sudah datang lagi, kemarin hampir 2.000 kardus, baru unloading kemarin, tetapi itu masalah di Minang, belum apa-apa sudah didatangi preman. Truk fuso kita datang dari pabrik, kemudian preman langsung datang. Malah minta jatah ya Pak ya. Padahal datangnya jam 12 malam tuh Bu Mela. Ya Allah, datang jam 12 malam, datang preman rame-rame. Terpaksa kita kirim buser ke situ, Bu. Kenapa? Salah satu pemegang sahamnya adalah orang Polda. Langsung perintahkan anak buahnya datang. Buser. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Nah, jadi siapa yang boleh menjadi pemegang saham KBM atau menjadi anggota konsorsium ini? Diutamakan koperasi-koperasi Minangkabau, yayasan-yayasan Minangkabau, pondok pesantren Minangkabau. Boleh juga pribadi-pribadi, key person, yang opinion leader. Kita tidak tolak juga opinion leader yang motivasi bukan pure business.
tapi Ya. social entrepreneur. Kalau yang PUB bebas, banyak Bu. Banyak sekali yang Banyak, ingin betul, masuk. betul, betul. Sesudah ada produk mie Minangkabau ini, jangankan orang, itu konglomerat datang ke kita dan nanya-nanya berapa harga kita. Yang ditanya itu bukan harga mie-nya, harga mereknya, harga formulanya. Dia mau take over. Padahal produk baru 1 bag, sudah mau dibeli sama konglomerat itu. Tapi, barangkali kalau kita sebut nilai mie Minangkabau ini 20 miliar, dia pertimbangkan dengan modal 600 juta, 20 miliar dijual kan untung besar. Untung besar kita. Mie baru. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita setelah ini, tahun 2020, mie Minangkabau ditargetkan bisa menjual 2 juta pieces, itu sudah menghendaki lahan sebanyak 200 hektar, sebanyak 500 hektar lahan singkong. Karena itu kami sedang mencari lahan singkong di Sumatera Barat, supaya singkongnya diproduksi, kemudian pabrik mokafnya di situ, dan digarap oleh koperasi-koperasi atau BUMDes, badan usaha milik desa, badan usaha milik negari. Masing-masing garap 20 hektar, caranya adalah 1 bulan tanam 1 hektar, 2 hektar. Bulan kedua 2 hektar, bulan ketiga sampai bulan ke-10, 2 hektar pertama langsung panen. Bulan berikutnya 2 hektar pertama, kedua panen. 2 hektar berikutnya panen. Sehingga badan usaha milik desa itu bisa panen 80 ton singkong per bulan. Mereka punya omset sekitar 120 juta. Dan kita butuh 25 koperasi atau badan usaha. Jadi mulai dari produksi digarap oleh orang-orang Sumatera Barat berupa koperasi kelompok usaha bersama. Koperasi-koperasi, BUMDes-BUMDes. Pabrik mokafnya didirikan di situ. Pabrik mie-nya kita bangun di Sumatera Barat. Jadi untuk pasar Sumatera Barat saja kita butuh lahan antara 500 sampai 1.000 hektar. Itu sudah melibatkan lapangan kerja sekitar 2.000 orang. Maka usaha ini adalah untuk bersama, untuk orang Minangkabau. Siapa yang boleh menjadi pemegang sahamnya? Pemegang saham adalah orang-orang Minangkabau saja. Atau orang Sumando Minangkabau. Atau badan usaha Minangkabau. Jadi ini memang dari Minangkabau untuk Indonesia dan dunia, insya Allah. Jadi tentang penyebaran produk. Di dalam konsorsium ini, seperti kata Bung Hatta, terhubunglah hendaknya jalan antara produsen sampai kepada orang yang menjual. Maka keanggotaan koperasi, konsorsium, juga ada pemilik toko retail, Bu. Jadi yang sekarang sudah bergabung, toko retail, toko yang terbesar di Bukit Tinggi, yaitu Hoki Store. Itu toko yang paling besar di Bukit Tinggi itu, Hoki Store. Hoki Store ini sangat antusias sehingga beliau membeli 1 truk mobil box dan langsung diberi merek mie Minangkabau di truk baru itu. Jadi sudah jalanlah di Bukit Tinggi mobil box truk mie Minangkabau yang bukan investasi dari konsorsium tapi investasi daripada shareholder kita, yaitu Hoki Store. Kita berharap bahwa di dalam konsorsium ini bergabung pemilik toko-toko retail, sehingga apapun produk yang kita luncurkan nanti, tanpa banyak cincong, tanpa banyak babi bu, langsung meluncur ke toko-toko retail. Kemudian, di toko retail dia ditempatkan di tempat yang paling strategis, tanpa harus bayar. Kenapa? Karena pemilik toko merasa ini produk kami juga. Saya kan ada share di situ walaupun sebar 2 lembar. Karena itu, ketika datang nanti produk yang besar dan berkata kepada pemilik toko, tolong digeser produk ini agak 15 meter ke sana atau taruh di bawah. Dia akan berkata, oh enggak bisa Pak, ini produk saya sendiri Pak. Kalau perlu produk Bapak setelah ini enggak saya jual lagi, karena kami sendiri sudah punya. Jadi apabila pemilik toko retail itu sudah bergabung bersama, maka produk-produk Gangguan jaringan dari Pak Hermaidi, Bunda-bunda. Mute ya. Jaringannya lost. Tapi menarik kalian disampaikan oleh beliau tadi. Coba kalau kemudian ada ada saham yang kemudian bisa diekspor
Jadi pas sampai Iya. di tujuan, Cuma tinggal memang dipanasin, Bunda Uli kemudian biaya Stop itu kan impornya itu, ekspornya ekspor impor itu ya kalau Bundo. Jadi kalau memang bisa ini jadi sebuah memang gurita lah, kita menggurita, jadi dikirim nanti ke luar bukan dalam keadaan bentuk yang dalam bentuk kemasan, tapi bisa jadi dalam bentuk bumbu, kemudian manualnya seperti Iya. tungcai, segala macamnya. Jadi akhirnya produksinya bisa ditekan, bisa tidak melibatkan biaya impor. Tapi Connect. kendalanya di luar itu bumbunya ya. Mohon maaf disconnected Ibu-ibu. Ya nggak apa-apa bumbunya nih Pak Hen, beda. akhirnya kami saking semangatnya diskusi juga sudah memikirkan kalau ada nanti sate juga bisa dikemas gitu Pak Hen. Sudah ada, sudah ada, sate frozen sudah ada, itu Rodi itu alumni kita. Itu Iya, di betul, Pak Bangka Hen. Belitung dia buat ya, si Bangka Rodi, Belitung, dia iya. juga bumbu sate. Oke. Jadi satu terkait dari Bu Mela tadi, ya siapa yang boleh ikut? Yang boleh ikut adalah orang Minangkabau, tapi sangat dianjurkan bergabung di dalam koperasi atau badan usaha atau melalui grup ya. Karena sulit sekali berhadapan dengan pemegang saham yang begitu ramai, lain-lain kepalanya, lain-lain mintanya. Jadi repot sekali berhadapan dengan shareholder seperti itu. Jadi sedap, tapi pribadi boleh kok. Sementara ini shareholder kita sudah ada yang dari Sydney, Australia. Mana Ibu apa tadi yang dari Sydney? Cuma masuknya nitip, Bu. Ya, masuknya nitip kepada shareholder yang ada atau gabung ke koperasi yang ada. Jadi koperasi Pondok Pesantren Cahaya Islam misalnya, masuknya atas nama shareholdernya dari Cahaya Islam, tetapi di dalamnya ada koperasi lain yang titip 1 lembar. Ada pihak lain yang titip 1 lembar, tapi masuknya sebagai tercatat 1. Nanti akadnya sendiri masing-masing, begitu. Jadi boleh saja, tapi itu saja syaratnya, punya visi yang sama untuk pemberdayaan bisnis sosial. Bisnis sosial, walaupun disebut bisnis sosial, tetapi bukan berarti dia tidak realistik sebagai sebuah bisnis. Ya, ini profit. Ini sangat profit, ya. Untuk produksi pada hari ini, kebetulan direktur utama kita sekarang sedang berada di Jawa untuk memeriksa pabrik. Kenapa? Karena keteteran pabriknya. Kita minta kerja dia 2 shift. Karena waktu kita order segini dia tidak sanggup. Akhirnya datang dirut ke situ, periksa. Jadi sekarang ada 2 pabrik yang kita booking full untuk mie Minangkabau saja. 2 buah pabrik. Pak Hen, boleh tanya, itu yang dari pabrik mie-nya langsung dikemas atau dibawa dulu ke Padang dikemas Tuntas kantongnya? di pabrik, Bu. Kan semuanya otomatis. Semuanya pakai sistem. Sudah otomatis tuh masukkan ini ya. Jadi si pemilik pabrik sudah mengatakan, Pak, boleh Pak nanti di depan pabrik ini sudah boleh dibuat mie Minangkabau begitu. Jadi seakan-akan pabrik itu adalah milik konsorsium kita. Karena dia mendedikasikan 2 pabrik itu hanya untuk pabrik kita aja. Dia tidak buat mie lain lagi. Itu betul-betul sudah di booking. Karena untuk memenuhi permintaan kita tahun depan, itu setidak-tidaknya untuk pasar Sumatera Barat kita booking 2 pabrik. Maka tahun depan sudah harus berdiri pabrik di Sumatera Barat. Kenapa? Karena permintaan di Jawa itu luar biasa. Permintaan di Pekanbaru, di Medan, di Batam luar biasa. Tapi kita belum melayani. Permintaan baru dilayani untuk Sumatera Barat saja. Karena mie Minangkabau harus menjadi tuan rumah di Sumatera Barat dahulu, baru nanti dia boleh melebar ke yang lain-lain. Nah, jadi mohon maaf Uni, Bundo Murni belum bisa dijumpai Jakarta kecuali melalui online. Tapi mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan nanti ada di TikTok. Ada yang kirim pribadi. Ya. TikTok itu kan yang punya orang Minang. Betul. Jadi nanti ketika pabrik di Sumatera Barat sudah kita bangun, pabrik di Jawa tetap kita pakai untuk memasok daerah Jawa, Jabodetabek. Untuk pasar Sumatera Barat nanti dipasok. Jadi konsorsium insya Allah akan membuka lapangan kerja tak kurang dari 2.000 lapangan kerja. Dan ini adalah konsorsium milik umat. Ada yang menyarankan, bank-bank sudah datang kepada kita untuk membangun pabrik. Berapapun biaya dia biayai katanya. Karena melihat prospek. Bank Mandiri datang, kemudian ada bank yang lain datang, kita katakan bank bagi kami adalah pilihan terakhir.
Kami mau bangun pabrik, tapi kami mau crowdfunding saja, yaitu dana-dana orang Minangkabau dari manapun, dari seluruh dunia. Itu insya Allah Surau Sydney Australia mau bergabung itu. Surau Sydney Australia nanti mau bergabung untuk bangun pabrik kita tahun depan lah insya Allah. Karena kemarin pembicaraannya sudah sangat semangat sekali itu, Surau Sydney Australia, tetapi kami lihat dulu regulation di sini Pak Hen katanya. Tapi sangat berminat yang dari perantau Sydney, insya Allah untuk bangun pabrik nanti ikut share. Masya Nah, ayo yang di Riyadh, yang di Amerika, Bundokan Duang Mancanegara. Berarti memang ini pure pemberdayaan ya Pak ya, dan konsep gotong royong yang memang dari leluhur kita ya, yang ditanamkan ke dalam budaya Minang sendiri. Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak. Insya Allah. Wafikum. Pak Hen boleh ikutan ini ngomong Pak Hen? Ya, ya Bundo. Nah, jadi gini Pak Hen, saya punya tanah. Permisi ya Dr. Ul, saya punya tanah di Bukit Tinggi di Manggih Pak Hen, lumayan luas. Kalau misalnya bisa bergabung, saya mau bergabung tuh Pak Hen. Di daerah mana Bukit Tingginya, Bu? Sebelum Sanjay dia teh anak Ayah. Berapa luas, Bu? Berapa hektar ada tuh Pak Hen? Lumayan luas. Mungkin untuk lokasi pabrik kali ya? Boleh Pak Hen. Kami masih mencari-cari lokasi pabrik, tetapi lokasi pabrik sebaiknya memang opsinya 1 Padang, 2 Bukit Tinggi, 3 Periaman. Tetapi sedapat-dapatnya kalau pabrik itu berdekatan dengan lahan yang luas. Jadi supaya biar transport, kita butuh 500 hektar, Bu. Minimal. 500. Oh, coba saya enggak cukup kalau 500. Ya, tapi kalau 500 hektar maksudnya begini, misal ada 100 di sini, ada 100 di sini. Kalau berdekatan lahannya supaya transportation cost untuk singkongnya kan mahal nanti, Bu, ya. Jadi targetnya adalah untuk pabrik tepung itu di lokasi hamparan yang banyak supaya transportation cost-nya jadi rendah. Nah, jadi yang sudah mengontak itu bupati, wakil bupati 50 kota minta 50 kota aja. Berapa lahan yang butuh katanya? 500, 1000 saya carikan Pak katanya, kata wakil bupati, karena beliau sangat melihat prospek bahwa apabila ini jadi lapangan kerja terbuka. Iya Pak. Lapangan kerja terbuka. Jadi yang sudah mendekati itu wakil bupati 50 kota, Bu. Jadi di sini ya Pak Hen, 1000 hektar saya carikan kok katanya. Ada boleh kok minta kita. Nomor HP-nya Pak Hen, nanti saya lihat dulu itunya, berkas tanahnya, nanti saya hubungin Pak Hen. Oh ya ya, ini saya ketik saja di chat. Di chat ya. Makasih banyak Pak Hen. Baik Bu. Silakan Bundo-bundo yang tanah Bu Evi ini dekat tanahnya Bu Pangeran ya? Iya. Jadi ya, Bu, yang ada bergabung yang bergabung di konsorsium ini pada hari ini itu kalau ada koperasi Fakultas Ekonomi, ada koperasi Kaboga dan lingkungannya, ada Pondok Pesantren Cahaya Islam dan lingkungannya, Muhammad Nasir dan lingkungannya, kemudian Yayasan Indonesia Raya STI Haji Salim, kemudian Prof Elvindri dan lingkungannya, kemudian kita juga Pak Prof Sarya Sarif juga, kemudian Pak Yuskar, Prof Syukri Lukman. Nah, itulah orang-orang yang saat ini sudah bergabung ya di dalam konsorsium ini. Ya Pak Hen. Mudah-mudahan bisa kerjasama Pak Hen. Insya Allah Bu, memang kerja ini kerja berat. Ini kita dengan modal kecil kayak gitu Bu, nggak mungkin kita bekerja besar kalau seandainya tidak melibatkan. Coba mau bangun pabrik, modal sekarang cuma 2 miliar, bangun pabrik 11-12 miliar Bu. Dari mana duitnya? Ya, Nah, dan orang Australia katakan, Pak Hen katanya, kalau bangun pabrik cuma 12 miliar, kami beli masjid ini 17 miliar loh Pak Hen katanya. Jadi Pak Hen bangun pabrik 12 miliar tuh, kami bisa tuh gak 25% sahamnya dari kami katanya. Ya Pak Hen, makasih Pak Hen. Tapi itulah Pak ya, yang saya kagumin dari orang Minang itu
semangat ya Pak ya, semangat dan loyalitas baik itu terhadap budayanya, nenek moyangnya, ajaran-ajarannya. Makanya saya juga anak saya di sini saya tanamkan apa tuh yang adat bersandikan Quran gitu kan ya Pak ya, bersandikan agama. Walaupun kita matrilineal, tetapi tidak mengesampingkan nilai-nilai spiritual. Dan itu makanya saya tuh tadi baru bercerita sama mama gitu kan, aduh aku punya mimpi begini Mak, walaupun darahku mungkin udah campuran ya Pak ya, tetapi tuh Mbak kece lagu Maimbo Wimbo darah Minang itu, makanya saya jam 3 pagi pun saya, ini bagus sekali nih untuk menambah vibes-nya saya, semangatnya saya. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, dengan kekuatan kita ini, karena saya bangga kenapa? Setiap saya berada di perantauan, menginjakkan kaki ke Gorontalo, ke Malaysia, orang-orang pada bilang gini, orang mana? Minang. Mana? Minang mana Pariaman? Oh iya, di mana-mana orang Minang ditemui. Ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ basobo orang Minang. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan bisa menggurita dan jadi menyebar luas Pak. Insya Allah, bismillah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini semangat muda dari Riyadh nih Pak. Masya Allah. Ya. Ibu Kalau muda yang semangat-semangat lagi seperti ngurusin ini, baby. kadang-kadang Bu, dalam gerakan seperti ini justru motornya bundo-bundo nih Bu. Bundo-bundo nih, karena bapak-bapaknya ikut enggak ya? Tanya Bundo dulu. Iyalah kata Bundo. Jadi tuh turun tuh. Bundo. Baiklah Pak Hen, nanti mengerucut lagi pertanyaannya nanti nih Pak Hen, keanggotaan berapa sahamnya dan segala macamnya, nanti langsung ke Pak Hen atau bisa diflorkan di sini aja Pak Hen? Ya, boleh. Jadi untuk langsung kemarin nih Bunda Mela langsung disesuaikan. Kemarin itu awal saham itu kita buka dengan nilai 25 juta rupiah per lembar. Maka terkumpullah oleh kita waktu itu 23 lembar saham waktu pertama kali. Kemudian kita karena permintaan sudah melonjak tinggi, modal tak ada, kita buka lagi tahap kedua. Tetapi kemarin itu nilainya masih dihitung sama, tetapi nanti di appraisal. Jadi berapa per lembar sahamnya di periode ketiga nanti kemungkinan ketika kita bangun pabrik itu di appraisal dulu Bu. Karena nilai perusahaan kan naik nih. Nilai perusahaan kan meningkat, jadi tentu per lembar sahamnya tak lagi sama dengan ketika membangun dahulu. Karena sudah ada mereknya, sudah ada brandnya, jadi brand value atau brand equity-nya sudah ada. Wallahu a'lam, yang jelas kenaikan nilai perusahaan itu per tahun kita targetkan minimal 30% naiknya. Nilai perusahaan. Cuman untuk tahun depan belum kita hitung Bu Dokter ya, berapa nilai per lembar saham. Apakah kita mau split saham nanti supaya memudahkan badan-badan usaha yang tidak begitu besar untuk bisa join begitu. Tapi bagi koperasi itu kecil tuh 25 lembar tuh. Saya beri contoh, koperasi Fakultas Ekonomi itu punya dana standby 2 miliar, Bu. Iya. Dana yang dia depositkan 2 miliar dana standby-nya. Jadi ikut 10 lembar kemarin 250 juta kecil bagi mereka tuh. Jadi makanya sasarannya adalah lembaga bukan perorangan. Jadi kalau Bundo Kanduang seluruh dunia bikin foundation, nanti bikin koperasi, ditempatkan di Padang atau di mana, ikut aja atas nama Bundo Kanduang Mancanegara ini. Nanti ada perjanjian sendiri antara foundationnya itu dengan anggota yang titip modal. Boleh saja begitu. Tapi masuk melalui Bundo Kanduang Mancanegara. Lembaga. Bagus begitu, dan itu bisa langsung minta 50 lembar saham, saya yakin bisa itu langsung Bundo Kanduang. Amin, amin Allahumma amin. Kita butuh dana untuk bangun pabrik nanti Bu, betul, kita butuh dana. Tapi kita tidak mau perbankan. Ada senior katakan, ayo ke venture capital. Venture capital mau turun agak 50 miliar langsung turun nih. Tapi ketika dia turun 50 miliar, saham kita jadi tinggal 10%. Dia yang jadi berpindah lagi jadi milik capital kan, kita nggak mau. Kita nggak mau gitu. Ya itulah kalau bisa kita hindari perbankan, Pak. Iya. Itu koperasi Pondok Pesantren Sidogiri terlilit utang di tahun 2014.
Mereka punya toko banyak, omset 300 miliar, untung hanya 1 miliar. Hutang 170 miliar. Berarti kalau seluruh Wah. untuk itu dijadikan pembayar hutang, 170 bulan belum lunas hutangnya. Kenapa? Terlilit. Maka kemudian dilakukan restrukturisasi. Jadi koperasi awalnya mengelola dengan ala koperasi. Ketika restrukturisasi nggak mau seperti itu, maka koperasi akhirnya pisahkan unit-unit usaha. Jadi koperasi Pondok Pesantren Sidogiri akhirnya buat unit usaha toko, namanya PT Sidogiri Mitra Utama. Jadi buat PT, ownernya koperasi, pengelolaannya PT, sehingga sangat-sangat profesional. Lalu air minum dia buat namanya PT Sidogiri Mandiri Utama. Kemudian untuk sistem manajemen, training, development, quality assurance, dia buat namanya PT Sidogiri Pandu Utama. Jadi Koperasi Sidogiri punya 3 PT. PT Sidogiri Mitra Utama untuk toko-toko, PT Sidogiri Mandiri Utama untuk produsen air minum, Sidogiri Mandiri Utama untuk riset, development, training ya, untuk packaging, untuk branding dan lain-lain. IT itu PT. Maka kita memilih badan hukum PT Konsorsium Bisnis Minangkabau, tapi ownernya koperasi-koperasi, yayasan-yayasan. Nah, begitu. Pak Hen, Ya, Bu. mau tanya lagi, kalau dilihat share bisnisnya yang sekarang tuh yang terjadi yang paling besar apa? Tadi ada air minum, kerupuk kamang, Indomie. Share-nya yang paling besar itu apa tuh Pak Hen? Baru 1, Bu. Yang lain baru dalam daftar. Oh, gitu. Baru rencana. Sabar Bu ya. Meskipun rencana, tapi riset sudah kita lakukan. Pertama, kita sudah menuntaskan riset untuk seasoning untuk ayam goreng Minangkabau, Bu. Seasoning riset. Jadi Minangkabau fried chicken itu seasoningnya sudah kita tepungnya sudah diriset berbahan mokaf juga. Untuk marinasinya, marinade-nya sudah juga di-research. Jadi prototipe tepungnya sudah ada dan sudah diuji dan sudah enak, sudah sebanding. Kita mau jejer dengan McDonald's Kentucky Fried Chicken. Kita mau bikin nanti Cafe Minangkabau, konsepnya adalah resto. Konsepnya resto berada di lokasi-lokasi yang premium. Ya, seperti lokasinya McDonald's lah. Tapi nanti Cafe Minangkabau namanya. Nyari riset kita sudah ada. Riset untuk bumbu sudah final. Jadi prototipe bumbu yang non MSG untuk kerupuk kamang, kerupuk jange, kerupuk bagua, itu riset seasoning sudah. Kita tinggal nunggu duit untuk investasi mesin kemasan, Bu. Tinggal nunggu dana investasi mesin kemasan. Air minum, riset merek, brand sudah ada, sudah selesai. Kira sekarang sudah mencetak mold. Bulan depan insya Allah produk air minum kita berjejer di toko-toko retail modern di Sumatera Barat. Nanti di belakang itu ada 50 produk yang lain, ya. Jadi 50 produk yang lain, yang produk yang asli dari Sumatera Barat yang kita branding bersama. Jadi konsepnya, ketika anggota punya produk anggota itu yang kita brand bersama, kita branding bersama, kita kemas dengan baik, kita luncurkan bersama. Tapi ketika tidak, maka KBM yang akan bikin produk itu. Insya Allah. Artinya satu lagi Pak Hen, misalnya kita bikin Indomie, mie Minangkabau. Nanti kan ada resep-resepnya, apa material bahannya seperti apakah udah terpikirkan misalnya jangan sampai putus, misalnya produksi bawang misalnya. Itu berarti ekonomi petani di Sumatera Barat juga hidup ya Pak Hen? Betul. Jadi kita sudah dalam persiapan seluruh bumbu-bumbu nanti ditangani oleh Koperasi Kaboga Padang. Jadi nanti bumbu-bumbu ditangani oleh Koperasi Kaboga Padang dan itu menghendaki nanti sumbernya, pemikirannya adalah cabenya cabai organik, bawang-bawangnya bawang-bawang organik, begitu. Masya Allah. Tadi ayam, berarti ayamnya itu kayak di sini Al-Baik, ayam fried chicken tapi cita rasa Saudi, Timur Tengah. Nanti ada fried chicken cita rasa Minang ya Pak. Masya Allah. Betul. Insya Allah. Aduh, tambah lapar ini. Riset bumbunya udah selesai, tinggal ini antrian untuk peluncuran produk nih. Karena tim kita masih belum terlalu besar, jadi tentu harus satu-satu dulu diluncurkan, insya Allah. Iya, betul. Sepakat kami Pak Hen pulang kampung nih, menetap di Sumbar lah lagi. Nanti jangan lupa singgah di Cafe Minangkabau.
Insya Allah. Jadi mie Minangkabau nanti berapa olahannya nanti bisa dijumpai di Cafe Minangkabau. Ada juga Minangkabau fried chicken di situ. Kami, keluarga kami pedagang bahan bangunan, Pak Hen. Ya, alhamdulillah. Pak Hen, boleh bicara sebentar juga, Pak Hen? Iya, Bu. Jadi saya penelitian pada ibu hamil, Pak Hen. Terus dari hasil penelitian pada ibu hamil itu saya bikin produk berupa cookies. Cookies itu untuk mencegah stunting sih, maksudnya seperti itu gitu loh. Cookies itu sudah saya daftarkan paten, sudah granted paten. Ada 4 macam cookies yang udah granted paten. Nah, kalau seperti itu gimana caranya untuk komersialisasi? Bisa nggak dibantuin itu, Pak Hen? Atau mungkin saya ikut kampus dulu komersialisasinya, atau bisa langsung dari tempat Pak Hen? Bisa berbagai macam skema ya Bu ya, yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk. Bisa modelnya model kerjasama, ya, model kerjasama. Produknya patennya dari si inventor, kemudian pabriknya dibuat oleh konsorsium, sampai ke pemasarannya dihandle oleh konsorsium. Bisa begitu. Kalau kampus ngambil porsi, misalnya kampus ngambil porsi di pabriknya di kampus misalnya ya, kemudian marketing dan distributionnya di konsorsium boleh juga. Jadi konsepnya itu terbuka, Bu, terbuka. Sama halnya kemarin ketika kita produk nasi rendang instan dari teknologi pertanian Unan kan sudah keluar tuh. Nah, jadi opsi-opsinya adalah dia mau jual paten ke perusahaan, lagi nego-nego juga, atau kalau tidak nanti melalui konsorsium saja Pak, nanti komersialkannya. Tapi kami, karena modal terbatas, kami urut prioritas dulu nih jenis industri yang kami kembangkan. Karena kan modal kapital belum kuat, sehingga kami harus konsentrasi dulu di produk yang sudah ada dalam daftar ini. Nah, jadi ketika investasi tidak terlalu besar, mungkin bisa dieksekusi segera. Nah, jadi kalau untuk KBM, kita fokus sekarang yang harus didukung itu satu, membangun pabrik mokaf, membangun pabrik mie Minangkabau untuk Sumatera Barat, dan itu kan butuh capital tuh. Di belakang itu packaging house untuk kerupuk tadi, kerupuk jange yang aneka rasa, dan seluruh seasoning kita tanpa MSG. Seluruh periksaan kita tanpa MSG. Jadi kerupuk jange, kerupuk kerupuk kamang, kerupuk segala macam itu kan investasi hanya satu gedung ditambah dengan mesin kemasan. Isinya boleh macam-macam aja, kerupuk baguak boleh, kerupuk jange boleh, kerupuk kamang boleh, gitu. Nah, itu prioritas kita yang berikutnya. Kalau pabrik air minum, kita kerjasama dengan pabrik air minum yang ada saja, kita tidak bangun pabrik dulu. Nah, jadi investasi gitu. Nah, jadi itu sangat tergantung kepada besaran investasi itu, Bu Afrianti. Namun skema kerjasama itu terbuka nanti insya Allah. Insya Allah kalau kita konsisten, KBM ini insya Allah akan besar sebesar konglomerat, Bu. Insya Allah. Amin. Insya Allah sebesar konglomerat. Tetapi tidak dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, tetapi dimiliki oleh umat. Jadi sangat dijaga di sini istiqomah di dalam menjaga visi awal. Jadi kalau begitu Pak Hen, bisa saja misalnya saya kerjasama dengan pabrik dulu, baru kerjasama dengan Minangkabau. Nggak harus begitu, Bu. Ya, nggak harus begitu. Gimana? Ya, sebaiknya gimana? Artinya pola kerjasama kan terbuka nanti itu, Bu. Misalnya pola kerjasamanya adalah nilai dari hak cipta itu variabel terhadap produksi. Kan ada juga model orang beli putus. Beli senilai sekian putus. Habis itu seperti saya nggak mau kan? Putus, Pak Hen. Kayak sostro kan? Akhirnya saya nggak mau beli putus. Variabel aja, variabel. Sehingga berkelanjutan. Nah, ya. Nah, gitu Bu. Nanti itu detailnya di Japri lah nanti ya Bu ya. Iya Pak. Jelas
konsorsium ini baru membangun, Bu. Jadi konsorsium ini baru bayi nih, Bu. Jadi baru didirikan bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kita baru berusia 6 bulan, Bu. Iya, iya Pak. Sudah mampu meluncurkan produk. Alhamdulillah. Ya, makasih banyak Pak Her. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator, boleh nanya, Ibu? Gini Pak Hen, saya tuh terpikir dalam mendirikan lembaga ini, foundation BKM ini, BKM Foundation itu Pak Hen ya. Saya tuh memang merasa kami di BKM ini memang adalah sesuatu begitu yang ini satu-satunya itu foundation itu gitu ya, supaya ikut dalam KBM itu, konsorsium Minangkabau itu. Nah dalam hal ini saya rasa kami perlu bantuan deh. Bantuannya bantuan Pak Hen aja. Jadi mungkin dalam suatu waktu, schedule, saya rasa ibu-ibu kami Bundo Kanduang ini setuju, ya kita minta persetujuan, kita itu minta bimbingan Pak Hen dalam membangun suatu foundation ini begitu. Itu saja Pak Hen. Insya Allah, Bu. Ya. Oke. Jadi nanti Bundo Kanduang seluruh dunia itu bisa bergabung dalam satu foundation. Foundation itu bisa punya funding untuk membiayai bisnis-bisnis yang dikelola secara profesional, yang nanti dari keuntungannya dapat dikembalikan kepada kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Bundo Kanduang, pemberdayaan, sekian persennya untuk sedekah, sekian persennya kembali kepada yang titip modal, kan boleh begitu? Ya, ya. Bagus sekali, Bu. Bagus sekali. Insya Allah. We want to do that. Ya, mungkin bukan foundation kali, Ibu ya. Lebih tepatnya mungkin itu semacam co-op. Oke. Co-op. Kalau foundation kan dia nirlaba, tak boleh ada untung. Iya, Nah, murni sosial. Kalau co-op kan boleh bisnis. Oke. Nanti ya pokoknya kita itu minta bimbingan Pak Hen deh, karena yang betul, lebih expert. Udah pengalaman, Masya Allah perjuangannya, ya Allah. Jadi kemarin itu berbicara kemana-mana, iya kata orang, tapi pas waktu ayo kita join, tidak ada yang ikut. Nah itu dia komitmennya kurang tuh Pak. Di sini kan karena mungkin drive-nya juga kurang kuat. Bukan begitu, karena gini, kalau koperasi mau ikut-ikut itu kan harus bawa ke rapat anggota koperasi. Betul. Panjang ceritanya. Dan mereka kan menghitung risiko, ini barang belum ada, baru konsep. Jadi risk. Nah, jadi yang ikut kemarin tuh yang gila-gila aja tuh. Yang orang-orang gila. Tapi biasanya yang mulai sebuah bisnis itu emang orang-orang yang setengah gila gitu Pak Hen. Iya. Tapi begitu produk Minangkabaunya ada di pasar, banyak yang langsung. Itu langsung ada politisi yang bilang begini, saya beli 100 lembar saham, nanti produknya saya beli ya untuk bantuan-bantuan dari partai kami. Tidak kita layani. Iya. Jadi kan partai nyumbang-nyumbang sana, nyumbang sembako, ini mau beli untuk sumbangan bagi terus kita katakan, Bapak beli langsung dari toko aja lah. Beli langsung dari toko, bagi-bagi boleh. Beli langsung dari perusahaan nggak bisa. Karena motivasi kita bukan itu. Iya, tadi saya benar Pak Hen, sedikit ya Pak, yang ini tadi tentang apa ya, kebersamaannya itulah ya. Tadi kan kata Bapak, iya yuk semangat, tapi ini di sini ada dulu saya dengar ada namanya Bundo Kanduang juga, jadi kumpulan orang-orang Minang ya Pak, tapi nggak aktif gitu kan ya. Nah kita tuh kadang menemukan satu komunitas yang memang memberikan semangat itu yang perlu kan Pak untuk menjalankannya. Nah itu mudah-mudahan dengan dimotori oleh Bunda Ben ya Bunda dan juga dukungan dari Pak Enmaidi yang insya Allah secara rutin barangkali nanti ya Pak ya, karena memang kalau mengandalkan sendiri kita semangat tapi nggak dapat komunitas, ya itu tadi saya bilang saya maju mundur nggak pede gitu kan, pas ketemu malah saya ditikung gitu kan, ide saya diambil tapi saya ditinggalin, itu cukup membuat saya agak trauma dalam artian males tapi pengen gitu loh Pak.
Ya mudah-mudahan kembali lagi ya Pak motivasinya. Dan sekali lagi bangga jadi orang Minang. Makasih semuanya. Barakallahu fikum, benar Masya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk dan ijabah doa kita. Insya Allah, insya Allah. Aduh terharu. Untuk sesi yang terakhir tinggal 7 menit lagi nih kayaknya Bunda Ben. Atau masih ada yang mau berdiskusi? Ya. Bu Evi, Bunda Evi masih ngacung? Masih ada yang mau disampaikan atau sudah? Udah Bunda Ul, makasih. Ngacungnya dari tadi sebetulnya Bunda Ul. Ya tadi akhirnya udah disampaikan langsung. Terima kasih Bunda ya, Ul. Oke, sama-sama. Jadi banyak hal yang kita dapatkan hari ini dari paparan Pak Hermedi, bagaimana untuk merintis sesuatu itu tidak mudah. Ya. Ketika keinginan baik itu ada, niat baik itu ada, dan disampaikan meskipun banyak yang punya keinginannya sama, tapi juga belum tentu mereka akan mampu berkomitmen yang sama karena berbagai sebab, seperti yang disampaikan oleh Pak Hermedi tadi. Koperasi harus masuk dulu ke rapat anggotanya, bagi yang punya perusahaan dan mereka adalah sebagai pemegang pengambil keputusan mungkin tidak akan terlalu sulit, tapi bagi koperasi, kontren dan segala macamnya mereka butuh juga persetujuan dari di dalam lingkungan koperasi tersebut. Tapi tetap kita doakan dan kita dukung. Dan kenapa tidak kalau memang seperti yang disampaikan oleh Bunda Ben tadi, bahwa BKM pun bisa nanti punya sebuah foundation, punya sebuah yayasan yang dimana yayasan itu betul-betul kita tujukan untuk entrepreneurship, untuk pemberdayaan dari masyarakat kita, and why not? Untuk kepentingan pendidikan dari anak-anak yang ada di Ranah Minang punya potensi besar, tapi mereka punya kesenjangan ekonomi yang tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Hen tadi, ya kenapa tidak? Dan sebenarnya sedekah pendidikan mungkin juga termasuk salah satu yang akan mempunyai multiplier efek ya Pak Hen ya. Ketika kita mendidik satu orang yang berpotensi, kemudian dia melakukan banyak hal setelah itu, pahalanya, kita nggak usah hitung angkanya dulu, minimal pahala ketika kita memberikan kesempatan pendidikan itu akan mengalir sampai nanti. Di akhir akan baru bisa kita hitung. Dan selanjutnya dari Bunda Ben, kabarnya ada satu pertanyaan untuk bisa kuis. Mungkin ya kita pertanyaan selanjutnya itu melibatkan door prize dan segala. Mungkin kita minta doa dulu kepada Pak Hen, nanti baru kita mulai session berikutnya. Gimana Ibu? Boleh, silakan. Oh, ya. Hen, terakhir kami minta kesediaan nih Pak Hen, ini saya sering dengar suara beliau itu ketika memberikan kontemplasi. Sampai sekarang masih saya simpan itu rekaman-rekamannya Pak Hen. Pengganti bercerita tidur kepada anak kadang-kadang itu diputarkan dan akhirnya Masya Allah memberikan pencerahan pada kita semua. Dan sekarang kami minta live dari Pak Hermedi untuk menyampaikan doa kepada kita. Baik. Bundo-bundo semua, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Pak Hen Maidi. Maunya ada penayangan sertifikat tapi belum bisa kayaknya Pak Hen. Kami baru teringat tadi bahwa ini kegiatan sebaiknya memang kami rutinkan dengan lebih bagus lagi dan secara bertahap seperti yang Pak Hen sampaikan tadi, pelan-pelan ini akan menjadi sebuah gerakan yang besar yang dimulai dari para bundo, yang dimulai dari rumah masing-masing. Insya Allah. Dimotori Ben. Ya Bunda Ben, dimotori oleh Bunda Ben, insya Allah. Semangat sekali Bunda Ben ini. Dan selanjutnya, jika boleh permisi dulu ya Bundo-Bundo. Ya, ya Pak Hen. Insya Allah yang disampaikan tadi bermanfaat dan ada kelanjutannya sehingga Bundo Kanduang mancanegara dapat ikut bersinergi bersama dengan konsorsium kita membangun ekonomi berbasis umat, membangun Minangkabau dan dari Minangkabau untuk Indonesia dan dunia. Ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Hen. Memang atas kehadirannya. Jazakallah khairan sirah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya ibu-ibu. ya terima kasih Pak Hen.